Saat putri kecilku berbisik, "Mak, ayah punya pacar baru." Duniaku runtuh, tapi aku tetap tenang dan mulai menyusun sebuah rencana. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Banyak orang mungkin bilang, hidupku ini lurus-lurus saja. Membosankan. Malah, pagi bangun, urus sarapan, antar anak sekolah, beres-beres rumah, masak, sore duduk di teras, malam tidur. Begitu terus. Tapi mereka tidak tahu nikmatnya duduk di kursi rotan kesayanganku ini. Jam 4:30 sore, ditemani secangkir teh nasgitel, panas, legi, kental. Aku Ranti. Usiaku baru saja masuk kepala 5. Teras ini adalah singgasanaku. Dari sini, aku bisa memantau segalanya. Aku bisa lihat jalanan depan rumah yang mulai ramai oleh orang pulang kerja. Aku bisa dengar anak-anak tetangga teriak-teriak main sepeda. Kadang diselingi suara emaknya yang teriak lebih kencang menyuruh mereka mandi. Di terasku ini, koleksi aglonemaku berjejer rapi. Warnanya merah menyala. Kontras dengan pot-pot putih yang kubeli di pasar kaget hari Minggu. Kadang aku heran sendiri. Merawat aglonema ini rasanya jauh lebih rumit daripada membesarkan anak. Disiram kebanyakan. Akarnya busuk. Kena matahari sedikit saja. Daunnya gosong. Tapi kalau sudah tumbuh daun baru, rasanya hatiku ikut berbunga. Si Belang, kucing kampung milik tetangga sebelah yang entah kenapa lebih betah tinggal di rumahku, sedang tidur pulas di atas keset. Kucing ini memang tidak tahu diri. Sudah numpang makan, numpang tidur. Kalau dipanggil suka pura-pura tidak dengar. Persis seperti kelakuan suamiku kalau sedang memegang remote televisi. Rasanya remote itu seperti punya kekuatan gaib yang membuat telinganya mendadak tuli. Ah, suamiku. Mas Bagas. Aku sedang menunggunya pulang. Jam-jam segini, biasanya dia sudah dalam perjalanan. Aku hafal betul ritme hidupnya. Kalau jalanan lancar, jam 5:15 mobilnya sudah masuk tikungan gang. Kalau macet sedikit, paling lambat jam 5:30. Kalau sudah lewat maghrib dia belum muncul. Barulah hatiku mulai tidak enak. Tapi hari ini, rasanya semua tenang-tenang saja. Aku hirup aroma tehku. Wangi melatinya menyeruak. Menenangkan pikiran yang sebenarnya juga tidak sedang kalut. Hidupku, di usia 50 tahun ini, rasanya sudah di titik, cukup. Cukup sandang, cukup pangan, cukup papan. Rumah kami tidak besar, tapi teduh. Tipe 45 peninggalan orang tuaku, yang sedikit demi sedikit kami cicil untuk renovasi dapurnya, menambah satu kamar untuk Dara, dan tentu saja, membangun teras favoritku ini. Dara, putri kecilku, sedang di dalam. Anak semata wayangku yang baru berusia 7 tahun. Dia adalah jawaban doa kami yang paling panjang. Aku dan Mas Bagas menunggu kehadirannya hampir 15 tahun. Saat usiaku sudah tidak muda lagi, saat aku sudah hampir pasrah, saat gunjingan tetangga sudah kuanggap sebagai angin lalu, Dara hadir. Tentu saja kehadirannya mengubah segalanya. Rumah yang tadinya sepi, mendadak jadi ramai kayak pasar malam. Dinding yang baru dicat putih, tahu-tahu sudah penuh gambar coretan spidol warna-warni. Lantai yang baru dipel, semenit kemudian sudah ada jejak remahan biskuit. Tapi aku tidak pernah marah. Capek, iya. Tapi melihat tawanya, rasanya semua lelah itu lunas terbayar. Suara televisi dari dalam kamar terdengar sayup-sayup. Dara pasti sedang menonton serial kartun kesukaannya. Anak itu bisa anteng berjam-jam kalau sudah berhadapan dengan layar. Aku memandang ke seberang jalan. Bu RT baru saja lewat, mendorong gerobak sampahnya ke depan pagar. Kami bertukar senyum. Aku tahu, mungkin dalam hatinya Bu RT berpikir, enak ya jadi Bu Ranti, sore-sore kerjanya cuma duduk santai. Padahal, menjadi ibu rumah tangga itu pekerjaannya tidak ada jam kerjanya. 24 jam, 7 hari seminggu. Tidak ada tanggal merah, tidak ada cuti liburan.
Tapi aku menikmatinya. Bagiku, rumah adalah segalanya. Menjaga rumah ini tetap hangat, menjaga perut suami dan anak tetap kenyang, adalah ibadahku. Mas Bagas itu pria yang baik. Sangat baik. Selama 25 tahun pernikahan kami, suaranya tidak pernah meninggi. Dia pekerja keras. Setiap pagi berangkat sebelum matahari terbit, pulang saat matahari hampir tenggelam. Dia tipe suami yang lurus-lurus saja. Pulang kerja, mandi, makan malam, nonton berita, lalu tidur. Ulangi lagi besok. Dia bukan tipe suami romantis yang suka memberi kejutan bunga atau perhiasan. Hadiah paling romantis yang pernah dia berikan adalah mesin cuci 2 tabung, 15 tahun lalu, dengan alasan supaya aku tidak capek mengucek baju. Praktis sekali, kan? Tapi justru itu yang membuatku nyaman. Hidup kami mudah ditebak. Tidak ada drama. Aku meraih toples berisi rengginang di meja. Kunikmati renyahnya, sambil terus memandang ke ujung gang. Sudah jam 5:10. Sebentar lagi, langit di ufuk barat mulai berubah warna. Dari biru terang, perlahan menjadi jingga. Suara azan asar sudah lewat 1 jam lalu. Sebentar lagi maghrib akan tiba. Suara jangkrik mulai terdengar, bersahutan dengan suara motor yang lewat. Inilah hidupku. Sebuah sore yang sempurna di teras yang teduh, menunggu kepulangan suami tercinta. Aku tidak pernah meminta lebih. Bagiku, ketenangan ini adalah kemewahan yang paling mahal. Ketenangan melihat anak tumbuh sehat, dan suami yang setia pulang ke rumah setiap hari. Saat itu, aku belum tahu bahwa di balik ketenangan yang kubanggakan ini, di balik rumah kami yang adem ayem, ada sebuah rahasia yang sedang berdetak, menunggu waktu untuk meledak. Saat itu, aku masih Ranti yang sama. Ranti yang mengira hidupnya sudah lengkap dan sempurna. Aku tersenyum sendiri, membayangkan sebentar lagi Dara pasti akan lari keluar, memeluk ayahnya, dan bertanya oleh-oleh apa yang dibawanya hari ini. Sebuah ritual kecil yang selalu membuatku merasa hangat. Aku memejamkan mata sejenak, menikmati angin sore yang membelai wajahku. Semuanya terasa pas. Semuanya terasa benar. Suara deru mesin mobil yang kukenal akhirnya terdengar di ujung gang. Tepat waktu. Jam 5:15, persis seperti dugaanku. Aku tersenyum simpul, merapikan sedikit dasterku yang sebenarnya sudah rapi. Kebiasaan seorang istri yang menunggu suaminya pulang, kurasa. Pagar berderit pelan. Lalu langkah kakinya yang berat terdengar di karport yang lantainya sudah sedikit retak-retak. Assalamualaikum. Suara Mas Bagas yang tenang itu masuk lebih dulu sebelum orangnya. Aku menjawab salamnya sambil berdiri di ambang pintu, menyambutnya dengan senyum. Mas Bagas muncul, kemeja batiknya yang berwarna coklat itu tampak sedikit kusut di bagian punggung, tanda dia terlalu lama bersandar di kursi kantornya. Tapi senyumnya tetap sama. Senyum lelah, tapi lega karena sudah sampai di rumah. Dia mengulurkan tangan kanannya. Aku meraih punggung tangannya, menempelkannya ke keningku. Sebuah ritual yang sudah berjalan selama 25 tahun, tidak pernah terlewat 1 hari pun. Setelah aku mencium tangannya, seperti biasa, sebuah kecupan singkat mendarat di keningku. Nih, buat mama, katanya, menyodorkan sebuah kantong plastik kecil berwarna putih. Aku membukanya. 3 buah kue putu ayu, masih sedikit hangat. Kesukaanku. Kue putu ayu di perempatan jalan dekat kantornya memang yang paling enak sekecamatan. Masih ingat aja, Pah, kataku, pura-pura biasa saja. Padahal hati ini rasanya seperti disiram air adem. Ya ingat, wong tiap hari lewat, jawabnya sambil terkekeh pelan. Itu tadi sisa 3, untung kebagian. Bukan soal harga kue putu ayu yang cuma 1000-an sebiji itu. Tapi soal, ingatnya itu. Di tengah kepalanya yang pasti sudah penuh dengan urusan pekerjaan, dia masih menyisakan sedikit ruang untuk ingat kesukaan istrinya di rumah. Bagiku, itu jauh lebih mahal dari sebuket bunga mawar yang harganya ratusan ribu. Belum sempat Mas Bagas melepas sepatunya, suara cempreng itu sudah melengking dari dalam rumah. Detik berikutnya, Dara,
putri kecilku, berlari menghambur dari ruang tengah. Kaki-kaki mungilnya berlari kencang, langsung memeluk erat paha ayahnya, hampir membuat Mas Bagas kehilangan keseimbangan. Mas Bagas tertawa. Tawa beratnya yang khas, yang selalu terdengar tulus. Dia meletakkan tas kerjanya di lantai keramik teras yang dingin, lalu berjongkok, menyamakan tingginya dengan Dara. Aduh, beratnya anak ayah. Makan apa aja hari ini? Mas Bagas mengangkat tubuh mungil Dara ke dalam gendongannya. Dara tertawa cekikikan. Ayah, bawa oleh-oleh buat Dara? Matanya yang bulat itu langsung awas, mencari-cari kantong belanjaan lain selain kantong kue putu ayu. Mas Bagas memasang wajah pura-pura berpikir. Dia menengok ke kiri, ke kanan, memeriksa saku kemejanya. Kayaknya ayah lupa deh. Wajah Dara yang tadi cerah langsung berubah cemberut. Bibir bawahnya maju beberapa senti. Aku yang melihatnya cuma bisa menahan senyum. Drama sore hari dimulai. Ya ayah pelit. Eits, tapi bohong. Mas Bagas dengan cepat mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Sebuah boneka gantungan kunci berbentuk kelinci berwarna merah muda. Mata Dara langsung berbinar. Wah, kelinci. Makasih, ayah. Dara langsung merebut gantungan kunci itu dan mencium pipi ayahnya berkali-kali. Buat di tas sekolah. Ya, jangan sampai hilang lagi, kata Mas Bagas, sambil mengusap kepala Dara. Aku hanya tersenyum memandangi pemandangan itu dari ambang pintu. Inilah kebahagiaan sederhanaku. Melihat suami dan anakku tertawa bersama. Mas Bagas memang bukan sekadar suami yang baik. Dia adalah ayah yang luar biasa. Kami bertiga masuk ke dalam rumah. Mas Bagas langsung menuju kamar mandi, membersihkan diri. Sementara aku ke dapur, memindahkan semur daging dan tempe goreng yang sudah kumasak tadi siang ke piring saji, lalu menyeduh kopi hitam kental kesukaannya. Dara mengikutiku, duduk manis di meja makan sambil memainkan gantungan kunci barunya. Kelincinya cantik, ya? Nanti mau Dara kasih nama. Iya, cantik. Kasih nama siapa? Tanyaku sambil mengaduk kopi. Sinta. Jawabnya polos. Aku berhenti mengaduk sejenak. Sinta? Kayak nama siapa itu? Nggak tahu. Tadi Dara lihat di TV. Namanya Sinta. Katanya riang. Aku tersenyum saja. Ada-ada saja anak ini. Sambil menunggu Mas Bagas selesai mandi, aku duduk di teras lagi, menghabiskan tehku yang mulai dingin. Pikiranku melayang, mengenang lagi sosok Mas Bagas. Dia itu benar-benar paket lengkap versi ibu rumah tangga sepertiku. Soal tanggung jawab, jangan ditanya. Dia bekerja di sebuah perusahaan distributor sebagai kepala gudang. Bukan jabatan mentereng, bukan juga direktur. Tapi gajinya stabil. Dan yang paling penting, dia tidak pernah membiarkan aku pusing soal urusan dapur dan sekolah anak. Setiap tanggal 1, amplop gajinya utuh diserahkan padaku. Nih, uang belanja, uang sekolah Dara, bayar listrik, bayar air. Mamah yang atur. Ya, sisihkan buat tabungan pendidikan Dara. Dia hanya mengambil sedikit untuk uang bensin, uang makan siang, dan uang rokoknya. Itu pun sudah kujatah. Dia tidak pernah protes. Dikasih jatah segitu, ya segitu dia pakai. Tidak pernah dia minta tambah di tengah bulan. Soal kesabaran, Mas Bagas juaranya. Aku ingat sekali, waktu awal-awal kami menikah dulu, aku masih belajar masak. Namanya juga pengantin baru, yang ada di kepala cuma cinta, bukan resep masakan. Pernah suatu hari aku mencoba membuat sayur asem. Entah apa yang ada di pikiranku, yang kumasukkan ke panci bukannya asem Jawa, malah belimbing wuluh yang kupetik dari pohon tetangga. Banyak sekali. Rasanya? Jangan ditanya. Masamnya sampai ke ubun-ubun, bikin mata merem-melek. Tapi Mas Bagas, dia memakannya sampai habis. Nasi dan kuahnya ludes. Keringatnya bercucuran menahan asam. Aku sudah menunduk malu, siap dimarahi. Tapi dia cuma minum segelas besar air putih, lalu menepuk pundakku.
Segar. MAH. Segar banget. Besok-besok, kita coba pakai asem yang beneran, ya? Biar nggak kaget lambungnya. Setelah itu dia tertawa. Aku ikut tertawa, meski campur malu. Sejak saat itu, aku tidak pernah salah lagi memasukkan bumbu sayur asem. Soal kesetiaan, inilah yang paling membuatku bangga. Selama 25 tahun pernikahan, matanya itu sepertinya hanya diciptakan untuk melihat aku dan Dara. Dia bukan tipe pria yang jelalatan. Kalau kami pergi ke acara kondangan atau arisan keluarga, pria-pria lain mungkin sibuk melirik sana-sini, membandingkan istri sendiri dengan istri orang lain yang lebih kinclong. Mas Bagas, dia akan sibuk mengambilkan aku piring, memastikan aku dapat sate bagian daging, bukan lemak. Atau dia akan berdiri tenang di sampingku, mendengarkan obrolan ibu-ibu yang kadang aku yakin tidak dia mengerti sama sekali. Teman-temanku di pengajian sering sekali bilang, "Enak ya, Mbak Ranti, punya suami anteng di rumah. Nggak neko-neko." Aku hanya bisa mengamini dalam hati. Dia memang anteng. Anteng sekali. Saking antengnya, hobinya di rumah itu kalau tidak nonton berita di televisi, ya tidur di depan televisi. Kadang aku suka iseng. Kalau dia sudah tidur pulas di sofa sambil memeluk guling, remote televisi yang ada di genggamannya itu kugeser pelan-pelan. Kalau dia tidak bangun, berarti tidurnya sudah masuk level khusyuk. Kalau dia sedikit bergerak, berarti dia cuma pura-pura tidur supaya tidak kuajak bicara. Lucu sekali. Kopinya, MAH? Suara Mas Bagas membuyarkan lamunanku. Dia sudah rapi memakai sarung dan kaos oblong putih. Wangi sabun mandinya tercium segar. Iya, Mas. Sudah di meja. Malam itu, kami makan semeja seperti biasa. Hanya bertiga. Aku, Mas Bagas, dan Dara. Rumah kami tidak pernah sepi oleh celoteh Dara. "Ayah, tadi di sekolah Dara dapat nilai 100. Serunya dengan mulut penuh tempe goreng. "Wah, hebat. Nilai apa?" tanya Mas Bagas, sambil menyendok semur daging kesukaannya. "Menggambar." Dara gambar pemandangan. Ada gunung dua, terus ada matahari di tengahnya. Aku dan Mas Bagas saling pandang, lalu tersenyum tipis. Gambar legendaris anak-anak sedunia. "Pinter anak ayah," puji Mas Bagas. "Besok gambar lagi, ya. Gambarnya yang bagus." Masakan mamah memang juara. Semurnya meresap, dagingnya empuk. Kata Mas Bagas tiba-tiba, menoleh padaku. Pujian sederhana itu. Rasanya lebih membahagiakan daripada menang arisan 1 juta rupiah. Bagiku, melihat piringnya yang bersih licin dan mendengar pujian, "Enak," itu sudah lebih dari cukup. Setelah makan malam, Mas Bagas menemani Dara belajar sebentar, sementara aku membereskan piring kotor di dapur. Malam itu, saat aku keluar dari dapur, aku melihat pemandangan yang lagi-lagi membuat hatiku hangat. Di ruang tengah, Dara sudah tertidur di karpet bulu, kepalanya berbantalkan paha Mas Bagas. Sementara Mas Bagas sendiri duduk bersandar di sofa, matanya sudah setengah terpejam, menonton berita malam di televisi yang suaranya dikecilkan. Aku mengambil selimut tipis dari kamar dan menyelimuti tubuh mungil Dara. Lalu, aku duduk di lantai, bersandar di sofa yang sama, di samping kaki Mas Bagas. Aku memandangi wajah suamiku yang mulai menua. Kerutan di sudut matanya semakin jelas. Rambutnya di bagian pelipis sudah banyak yang memutih. Inilah pria yang sudah menemaniku 1/4 abad. Pria yang memberiku segalanya tanpa pernah meminta balasan. Pria yang menjadi ayah sempurna bagi putriku. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Hidupku mungkin membosankan bagi sebagian orang. Tidak ada liburan ke luar negeri. Tidak ada perhiasan berlian. Tidak ada mobil mewah. Tapi aku punya ini. Aku punya ketenangan. Aku punya rumah yang hangat. Aku punya suami yang setia. Aku benar-benar percaya bahwa hidupku akan seperti ini selamanya. Tenang, damai, dan adem ayem. Saat itu, aku sama sekali belum tahu bahwa di balik kesempurnaan yang kupuja-puja ini,
Ada rahasia yang tersembunyi jauh lebih rapat daripada uang simpananku di lemari. Malam itu, semuanya berjalan seperti ribuan malam sebelumnya. Aku memandangi dua orang kesayanganku yang sudah terlelap di karpet bulu. Dara, dengan posisi tidur yang ajaib, miring ke kanan, satu kaki terlipat, persis seperti gaya katak melompat. Mas Bagas, suamiku, terduduk bersandar di sofa, kepalanya terkulai ke dada, dan remote televisi masih tergenggam erat di tangannya. Suara berita malam dari televisi terdengar seperti gumaman yang tidak jelas. Pemandangan ini, sungguh, adalah penutup hari yang paling sempurna. Aku tersenyum tipis. Kuambil remote dari genggaman Mas Bagas pelan-pelan. Dia menggeliat sedikit, bergumam tidak jelas, lalu kembali mendengkur halus. Kumatikan televisi. Hening. Hanya suara dengkuran Mas Bagas dan desis pelan pendingin udara di kamar kami. Mas, pindah ke kamar. Bisikku sambil menepuk pelan bahunya. Dia membuka mata sedikit, terlihat bingung. Jam berapa ini? Jam 9. Ayo, pindah. Nanti badanmu sakit semua tidur di sofa. Kataku. Mas Bagas menguap lebar, persis seperti kuda Nil di kebun binatang. Dia mengucek matanya, lalu berdiri dengan sedikit terhuyung. Tanpa banyak bicara, dia berjalan ke kamar, seperti kerbau dicucuk hidungnya. Nurut, itulah Mas Bagasku. Sekarang, giliranku mengurus harta karunku yang satu lagi. Aku berjongkok di samping Dara. Kusap pipinya yang gembil. Dia masih memakai seragam sekolahnya yang sudah kotor bekas main tanah tadi sore. Anak ini, kalau sudah ketemu ayahnya, lupa segalanya. Lupa mandi sore, lupa ganti baju. Dengan sedikit sisa tenaga, aku mengangkat tubuh mungilnya. Tidak mungil-mungil amat sebenarnya. Anak 7 tahun ini beratnya sudah hampir 20 kilo. Punggungku rasanya mau patah, tapi hatiku rasanya penuh. Kugendong dia masuk ke kamarnya. Kamar Dara adalah dunia kecilnya. Dindingnya penuh stiker bintang yang bisa menyala dalam gelap. Spraynya bergambar kartun kuda poni warna-warni. Wangi kamarnya khas. Campuran antara wangi minyak telon yang selalu kupakai sehabis dia mandi, dan wangi remahan biskuit yang mungkin dia sembunyikan di bawah bantal. Aku membaringkannya perlahan di kasur. Kulepaskan kaos kakinya yang kotor. Aku mengambil handuk kecil yang sudah kubasahi air hangat, lalu menyeka wajah, leher, dan tangannya. Dia menggeliat sedikit, tapi matanya tetap terpejam. Anak ini adalah segalanya bagiku. Napasku, jantungku. Aku masih ingat jelas bagaimana rasanya saat dokter bilang aku hamil, di usiaku yang sudah kepala 4. Rasanya seperti mimpi. Aku dan Mas Bagas menangis berpelukan di ruang praktik dokter yang dingin itu. Penantian 15 tahun kami akhirnya berakhir. Dan sekarang, dia di sini, tidur pulas, bernapas teratur. Aku menarik selimut, menutupi tubuhnya sampai sebatas dada. Anak ini tidurnya suka tidak pakai aturan. Sering sekali selimutnya kutemukan sudah terlempar ke lantai saat aku mengeceknya tengah malam. Tidurnya banyak gaya, seperti sedang main silat. Kecupan singkat kuberikan di keningnya. Mimpi indah, ya, sayang. Aku duduk sejenak di tepi tempat tidurnya, hanya memandangi wajah damainya. Rumah sudah bersih, dapur sudah rapi, suami sudah di kamar, anak sudah tidur. Tugasku hari ini selesai dengan sempurna. Saat aku hendak bangkit, saat ruangan itu hening sempurna, aku mendengar suara lirih. "Mah." Aku menoleh. Kupikir aku salah dengar. Mata Dara masih terpejam. "Dara ngigau, ya?" Bisikku sambil mengusap rambutnya lagi. Dia menggeleng pelan. Matanya masih terkatup rapat. "Enggak." Lalu, di keheningan kamar yang hanya diterangi lampu tidur berbentuk bulan itu, dia mengucapkan kalimat itu. Kalimat yang membelah hidupku menjadi 2. "Mah, ayah punya pacar baru." Aku membeku. Tanganku yang sedang mengusap rambutnya berhenti di udara. Napasku tertahan di dada. Suara jangkrik di luar jendela yang tadi terdengar merdu, mendadak jadi bising memekakkan telinga.
Kutelan ludahku yang terasa pahit. Hus, kok ngomong gitu? Dara pasti mimpi, kataku, mencoba tertawa kecil, walau suaraku sendiri terdengar gemetar. Anak kecil. Tentu saja dia mengigau. Mungkin dia baru saja menonton sinetron di televisi tadi sore saat aku sibuk di dapur. Sinetron zaman sekarang kan ceritanya aneh-aneh. Tapi Dara bergerak lagi. Dia membuka matanya sedikit. Hanya segaris. Matanya yang polos itu menatapku. Terlihat mengantuk sekaligus takut. Beneran, MAH, bisiknya. Kali ini lebih jelas. Namanya Tante Sinta. Jantungku serasa diremas. Sinta. Aku teringat gantungan kunci kelinci merah muda yang dibawa Mas Bagas tadi sore. Aku ingat nama yang Dara berikan untuk kelinci itu. Sinta? Ulangku. Suaraku nyaris tak terdengar. Dara mengangguk lagi. Kepalanya yang mungil itu terasa begitu berat di atas bantal. Aku dengar ayah telepon di kamar mandi. Lanjutnya. Ayah bilang, sabar ya, Sinta. Nanti Mas belikan rumah. Aku tidak bisa bernapas. Rasanya ada batu besar yang menimpa dadaku. Kamar mandi. Tempat Mas Bagas selalu mengunci diri lama sekali setiap pagi sebelum berangkat kerja. Aku selalu mengira dia sembelit. Ya Tuhan, bodohnya aku. Belikan rumah? Rumah? Uang dari mana? Mulutku terkunci. Aku ingin bertanya lebih banyak. Sejak kapan kamu dengar? Ayah ngomong apa lagi? Siapa Sinta? Tapi aku tidak bisa. Tenggorokanku kering. Aku melihat Dara. Matanya sudah terpejam lagi. Napasnya kembali teratur. Dia sudah kembali ke alam mimpinya. Meninggalkan aku di alam nyata yang mendadak berubah jadi neraka. Dia tidak tahu. Anak sekecil itu tidak tahu bahwa bisikan polosnya barusan sudah menghancurkan dunia ibunya. Aku terduduk lemas di lantai kamar Dara yang dingin. Kepalaku pusing berputar. Telingaku berdenging. Aku memegangi tepi tempat tidur Dara erat-erat. Menahan tubuhku agar tidak roboh. Mas Bagas? Suamiku? Lelaki yang tadi sore membelikanku putu ayu? Lelaki yang makan semur dagingku dengan lahap? Lelaki yang tertidur di sofa sambil memeluk Dara? Lelaki yang selama 25 tahun ini kuanggap sebagai suami paling setia di dunia? Tidak mungkin. Ini pasti salah. Dara pasti salah dengar. Tapi detailnya. Nama, Sinta, yang sama dengan nama gantungan kunci. Kamar mandi. Belikan rumah. Itu terlalu rinci untuk jadi sekadar igauan anak 7 tahun. Aku duduk di sana, dalam gelap, entah berapa lama. Aku tidak menangis. Anehnya, air mataku tidak mau keluar. Yang kurasakan adalah rasa dingin yang menusuk. Rasa dingin yang menjalar dari telapak kakiku yang menjejak lantai, naik ke punggung, lalu membekukan hatiku. Rumah yang tadi sore kurasa begitu hangat dan teduh, kini terasa seperti kuburan yang sepi. Dengan kaki yang terasa seperti jeli, aku memaksakan diri berdiri. Aku berjalan keluar dari kamar Dara, menutup pintunya pelan-pelan. Langkahku membawaku ke kamar tidurku. Di sana, di atas kasur kami, Mas Bagas sedang tidur pulas. Sangat pulas. Dia bahkan sedikit mendengkur. Wajahnya terlihat lelah, tapi damai. Aku berdiri di samping tempat tidur, memandangi wajah yang sudah kukenali seperempat abad ini. Wajah yang selalu membuatku merasa aman. Wajah yang selalu membuatku merasa dicintai. Malam ini, wajah itu terlihat berbeda. Wajah itu terlihat seperti topeng. Aku ingin sekali mengguncang tubuhnya, membangunkannya, berteriak di depan mukanya. Siapa Sinta? Rumah apa yang mau kamu belikan untuk dia? Tapi tanganku tidak bergerak. Mulutku tetap terkatup rapat. Aku teringat gantungan kunci kelinci itu. Tadi sore, Mas Bagas memberikannya pada Dara. Sebuah hadiah kecil. Atau jangan-jangan, itu adalah hadiah yang salah alamat? Hadiah yang seharusnya untuk Sinta, tapi terpaksa diberikan pada Dara karena ketahuan? Pikiranku mulai liar. Dan pujiannya tadi saat makan malam. Masakan mamah memang juara. Apakah itu tulus? Atau itu hanya cara seorang pendusta menutupi kebohongannya? Selama ini,
Aku selalu bangga karena Mas Bagas tidak pernah neko-neko soal ponsel. Ponselnya selalu diletakkan begitu saja di meja. Tidak pernah dikunci pakai kata sandi yang rumit. Aku sering memakainya untuk menelepon ibuku di kampung jika pulsaku habis. Aku melirik ke meja kecil di samping tempat tidur. Di sanalah ponselnya sedang diisi daya. Lampu kecilnya berkedip hijau. Tanganku gatal ingin meraihnya. Membuka daftar panggilannya. Membaca pesan-pesannya. Tapi aku menahan diri. Aku tidak mau bertindak gegabah. Aku bukan Ranti yang seperti itu. Malam itu, aku tidak kembali tidur di sampingnya. Aku mengambil bantal guling dan tidur di sofa ruang tengah. Di tempat Mas Bagas tertidur beberapa jam sebelumnya. Aku memejamkan mata, tapi otakku menolak untuk istirahat. Aku terus mengulang bisikan Dara. Ayah punya pacar baru. Namanya Tante Sinta. Nanti Mas belikan rumah. 25 tahun pernikahanku. Apakah semuanya hanya kebohongan? Sofa ini, yang biasanya empuk dan nyaman untuk bersantai sambil menonton televisi, tiba-tiba terasa keras seperti papan kayu. Dingin. Aku menarik selimut tipis yang tadi kupakai untuk Dara, menutupi tubuhku sampai ke leher. Tapi rasa dingin itu tidak mau hilang. Ternyata, dingin ini bukan datang dari ubin keramik yang terhampar di lantai. Dingin ini datang dari dalam. Dari hatiku yang rasanya seperti baru saja disiram air es 1 ember penuh. Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi otakku menolak. Mah, ayah punya pacar baru. Namanya Tante Sinta. Nanti Mas belikan rumah. 3 kalimat pendek dari bibir mungil putriku itu terus berputar di kepalaku. Seperti kaset rusak yang tidak mau berhenti. Ku coba menyangkalnya. Ini pasti mimpi. Ini tidak mungkin terjadi. Mas Bagas, suamiku, lelaki yang kalau makan tidak pernah bersisa karena takut nasinya menangis, lelaki yang kalau aku minta tolong membetulkan genteng bocor, pulangnya malah basah kuyup karena salah menginjak genteng yang rapuh, lelaki yang selalu memijat kakiku kalau aku mengeluh kram malam hari. Bagaimana mungkin lelaki lurus, seperti dia bisa, sepintar itu bermain di belakangku? Aku menatap lurus ke dinding ruang tengah yang gelap. Di sana, tergantung foto pernikahan kami. Foto berusia 25 tahun. Aku, masih ramping, memakai kebaya putih, tersenyum begitu lebar sampai mataku sipit. Di sampingku, Mas Bagas, gagah dengan beskap hitamnya, menatap lurus ke kamera. Apakah senyumnya saat itu juga palsu? Selama 25 tahun ini, apakah aku hidup dalam kebohongan? Darahku yang tadi terasa dingin, kini mendadak terasa panas. Rasa mual naik ke tenggorokanku. Aku jijik. Tiba-tiba, semua kepingan teka-teki yang selama ini kuanggap sepele, mulai menyatu. Sinta. Ya Tuhan, aku baru ingat. Gantungan kunci kelinci merah muda yang tadi sore dibawanya pulang. Dara yang memberinya nama, Sinta, katanya karena melihat di televisi. Sekarang aku ragu. Jangan-jangan, Dara tidak asal sebut. Jangan-jangan, dia pernah mendengar nama itu disebut oleh ayahnya. Dan gantungan kunci itu, jangan-jangan itu memang untuk Sinta? Mungkin hadiah yang salah alamat? Lalu, kamar mandi. Aku langsung teringat kebiasaan Mas Bagas setiap pagi. Sebelum berangkat kerja, dia pasti akan menghabiskan waktu lama sekali di kamar mandi. Pintunya dikunci rapat. Pah, ngapain sih lama banget? Sembelit lagi. Begitu aku selalu mengomel dari luar pintu. Dan dia akan menjawab dari dalam. Suaranya sedikit bergema. Iya, mah, perutnya lagi nggak enak. Kukira dia benar-benar sembelit bertahun-tahun. Kukira pencernaannya bermasalah. Ternyata dia sedang menelepon? Menelepon pacar barunya? Betapa bodohnya aku. Bertahun-tahun aku menyiapkannya segelas air hangat campur madu setiap pagi. Kupikir untuk melancarkan buang air besarnya. Ternyata aku hanya membantunya membersihkan tenggorokan agar suaranya merdu saat menyapa selingkuhannya. Rasa jijik itu semakin menjadi-jadi. Suara dengkuran halus terdengar dari kamar kami. Suara yang biasanya kuanggap sebagai musik pengantar tidur,
sebagai tanda bahwa rumah ini aman dan damai. Malam ini, suara itu terdengar seperti gergaji yang sedang merobek-robek hatiku. Lelaki itu sedang tidur nyenyak. Nyenyak sekali. Setelah menghancurkan duniaku, dia bisa tidur pulas tanpa rasa bersalah. Dan yang paling membuatku gila, nanti Mas belikan rumah. Rumah? Beli rumah pakai apa? Pakai daun? Aku tahu persis berapa gaji Mas Bagas. Aku yang memegang semua uangnya. Gaji kepala gudang memang cukup untuk hidup kami sehari-hari. Cukup untuk menyekolahkan Dara di sekolah yang bagus. Cukup untuk menabung sedikit demi sedikit. Tapi untuk membeli rumah? Di zaman sekarang? Itu mustahil. Kecuali, pikiranku langsung tertuju pada lemari kayu jati di kamar kami. Tempat aku menyimpan segalanya. Aku menggelengkan kepala dalam gelap. Tidak mungkin. Dia tahu itu adalah uang tabungan pendidikan Dara. Dia tahu itu adalah uang simpanan hari tuaku. Hasil aku menyisihkan sedikit demi sedikit uang belanja selama puluhan tahun. Dia tidak mungkin setega itu. Tapi bisikan Dara tadi begitu jelas. Aku ingin sekali bangun, berjalan ke kamar, mengguncang tubuhnya, berteriak di depan wajahnya, menuntut penjelasan. Tapi kakiku tidak bergerak. Kalau aku mengamuk sekarang, apa yang akan kudapat? Dia pasti akan menyangkal. Dia akan bilang Dara mengigau. Dia akan menuduhku istri pencemburu yang gila. Lalu apa? Dia akan lebih berhati-hati. Dia akan mengunci ponselnya. Dia akan menghapus semua jejaknya. Dan aku akan tetap hidup dalam kegelapan, curiga setiap saat, seperti orang gila. Aku tidak bisa seperti itu. Aku memandang ke arah pintu kamar Dara yang tertutup rapat. Putriku, malaikat kecilku, dia yang memberiku petunjuk ini. Dia memberikannya dalam bisikan polos seorang anak kecil, tanpa tahu beban berat yang diletakkannya di bahu ibunya. Aku harus kuat. Bukan untukku, tapi untuk Dara. Jika benar suamiku berkhianat, maka aku sedang berhadapan dengan musuh di dalam selimut. Dan melawan musuh, tidak bisa pakai air mata atau amarah. Melawan musuh harus pakai otak. Anehnya, setetes air mata pun tidak keluar dari mataku. Mataku kering dan panas. Mungkin stok air mataku sudah habis kupakai untuk menangisi adegan drama di televisi. Saat aku benar-benar membutuhkannya untuk hidupku sendiri, air mata itu malah mogok kerja. Yang ada di kepalaku sekarang bukan lagi kesedihan, tapi perhitungan. Aku harus tahu. Aku harus punya bukti. Aku harus tahu siapa Sinta ini. Dan yang paling penting, aku harus tahu soal rumah itu. Aku tidak akan membiarkan lelaki itu mengambil apa yang menjadi hak putriku. Suara kokok ayam jago milik Pak RT terdengar sayup-sayup, memecah keheningan malam. Disusul suara azan subuh dari masjid di ujung gang. Langit di jendela timur mulai berubah warna. Dari hitam pekat, menjadi biru tua. Lalu perlahan ada semburat jingga. Malam panjangku akhirnya berakhir. Aku bangkit dari sofa. Punggungku terasa kaku. Leherku pegal. Tapi kepalaku, anehnya, terasa sangat jernih. Malam ini, Ranti si ibu rumah tangga yang hidupnya lurus-lurus saja sudah mati. Yang bangkit pagi ini adalah Ranti yang baru. Ranti yang matanya sudah terbuka. Aku berjalan pelan ke dapur. Seperti ribuan pagi sebelumnya, aku menyalakan kompor, memasak air di panci stainless steel kami yang sudah sedikit penyok. Aku akan membuatkan kopi hitam kental untuk suamiku. Seperti biasa. Aku akan membangunkannya untuk salat subuh. Seperti biasa. Aku akan menyiapkan seragam dan sarapan untuk Dara. Seperti biasa. Hari ini, aku akan memulai sandiwara terbesarku. Aku akan tersenyum. Aku akan bersikap normal. Mas Bagas mungkin pintar berbohong. Tapi dia tidak tahu bahwa istri yang sudah dinikahinya selama 25 tahun ini jauh lebih pintar menyimpan rahasia. Pagi ini terasa sama sekali tidak ada bedanya dengan ribuan pagi lainnya. Udara dingin sisa malam masih menusuk kulit saat aku mengambil air wudhu di kamar mandi belakang. Dinginnya air membuatku sedikit menggigil. Atau mungkin aku menggigil karena hal lain.
Aku membentangkan sajadah di ruang tengah, menghadap kiblat. Pikiranku melayang. Saat aku mengangkat tangan untuk takbir, aku bertanya dalam hati, doa apa yang harus kupanjatkan pagi ini? Haruskah aku berdoa untuk keutuhan rumah tanggaku, yang rasanya semalam sudah retak berkeping-keping? Ataukah aku harus berdoa minta kekuatan untuk menghadapi kenyataan bahwa suamiku, Mas Bagas, adalah seorang pembohong? Aku salat dalam kebingungan. Bacaanku belepotan, pikiranku tidak fokus. Selesai salat, aku tidak langsung bangun. Aku duduk terdiam di atas sajadah. Dinginnya ubin keramik terasa menembus sampai ke tulang. Di kamar, Mas Bagas masih tidur. Pulas, aku bisa mendengar dengkuran halusnya dari sini. Enak sekali hidupnya. Tanganku mengepal. Ada dorongan besar untuk mengambil sapu lidi dan memukulinya saat dia tidur. Tapi aku menarik napas panjang. Kemarahan hanya akan membuatku terlihat bodoh. Aku melipat mukena, menggantungkannya di tempat biasa. Lalu aku berjalan ke dapur. Tanganku bergerak otomatis. Mengambil beras dari wadah, mencucinya, memasukkannya ke dalam rice cooker. Aku mengeluarkan tempe dari kulkas, sisa semur semalam. Kusiapkan bumbu untuk nasi goreng. Rutinitas. Mungkin inilah yang menyelamatkan kewarasanku pagi ini. Rutinitas adalah pegangan di saat hidupmu rasanya mau terlepas dari genggaman. Wah! Suara menguap yang mirip suara singa kesiangan itu terdengar dari arah kamar. Mas Bagas muncul. Dia berdiri di ambang pintu dapur, masih setengah tidur. Matanya bengkak, kaos oblongnya kusut. Sarungnya melorot hampir menyentuh lantai. Wajah bantalnya pagi ini terlihat sangat menyebalkan. "Mah, kopi," katanya. Suaranya serak. Aku ingin sekali menjawab. "Bikin sendiri. Tanganmu masih dua, kan?" Tapi yang keluar dari mulutku adalah suara lembut yang kubuat-buat. "Iya, Mas. Ini airnya baru mendidih. Salat dulu sana. Sudah jam 5. Dia mengangguk, lalu berjalan gontai ke kamar mandi. Saat itulah mataku tertuju pada ponselnya. Benda itu tergeletak di meja makan, tempat dia mengecasnya semalam. Jantungku berdebar. Ada kesempatan. Aku bisa mengambilnya. Aku bisa melihat isinya. Tapi aku tidak bergerak. Aku mendengar suara air keran dari kamar mandi. Dia sedang wudu. Lalu, dia masuk ke kamar mandi lagi. Kali ini, pintunya ditutup rapat dan dikunci. Aku terdiam. Kopi yang sedang kuaduk di cangkir berhenti berputar. Dia di dalam sana. Lama. Seperti dugaanku. Seperti bisikan darah semalam. Telingaku menajam. Aku mencoba mendengar. Tapi tidak ada suara. Tentu saja tidak ada. Dia pasti sudah sangat ahli. Mungkin dia menyalakan keran air untuk menyamarkan suaranya. Kecurigaan ini rasanya seperti racun. Perlahan-lahan merayap. Membuatku jadi paranoid. Aku benci diriku yang seperti ini. Aku benci dia yang membuatku jadi seperti ini. Sambil menunggu dia selesai dengan ritual paginya, aku fokus mengulek bumbu nasi goreng. Aku menguleknya dengan tenaga penuh. Anggap saja cobek batu ini adalah kepala wanita bernama Sinta itu. Lumayan, bumbunya jadi halus sempurna. Mas Bagas akhirnya keluar dari kamar mandi. Wajahnya terlihat segar. "Masak apa? Mah? Wangi banget," katanya, sambil duduk di meja makan, memakai peci. "Nasi goreng. Pakai bumbu kebencian," jawabku dalam hati. "Nasi goreng sisa semur semalam, Mas," jawabku di bibir. Dia tersenyum. Senyum yang sama, yang selama 25 tahun ini selalu menenangkanku. Tapi pagi ini, senyum itu terlihat seperti seringai. Dia pergi ke ruang tengah untuk salat. Aku memanaskan minyak di wajan. Dara bangun. Dengan mata yang masih terpejam, dia berjalan memelukku dari belakang. "Kebiasaan. Mah, lapar." Rengnya. Aku mematikan kompor sebentar. Aku berbalik, berjongkok, memeluk putriku. "Pagi, sayang. Cuci muka dulu, sikat gigi, terus kita sarapan,
Ya. Dara mengangguk, lalu berlari kecil ke kamar mandi. Pagi itu, meja makan kami terlihat seperti potret keluarga bahagia. Ayah, ibu, dan anak, sarapan bersama. Mas Bagas makan nasi gorengku dengan lahap. Wah, ini nasi goreng terenak yang pernah mamah bikin. Bumbunya pas banget. Pujinya. Tentu saja pas. Tenaga dalamku keluar semua saat menguleknya tadi. Aku hanya tersenyum tipis. Habiskan, Mas. Ini aku bawakan bekal juga. Ya, biar nggak usah beli makan siang di luar. Mas Bagas sedikit kaget. Tumben, MAH. Lagi pengen masak lebih aja. Kataku, berbohong. Padahal, aku hanya ingin memastikan dia tidak punya alasan untuk bertemu, Sinta, di jam makan siang. Aku ingin dia terus berada di kantornya, di bawah pengawasanku, meskipun hanya secara imajinasi. Dia mengangguk senang. Wah, asyik. Hemat uang makan. Uang. Satu kata itu membuatku kembali teringat bisikan Dara. Nanti Mas belikan rumah. Jam 6:30. Mas Bagas sudah rapi dengan kemeja batiknya. Dia mengambil tas kerjanya. Dara sudah memakai seragam merah putihnya, lengkap dengan gantungan kunci kelinci merah muda yang tergantung di resleting tasnya. Pemandangan itu, gantungan kunci itu, rasanya seperti tamparan. Kami berdiri di teras. Ritual pagi. Dara mencium tangan ayahnya. Mas Bagas mencium kening Dara. Belajar yang rajin ya, Nak. Lalu dia berbalik padaku. Dia mengulurkan tangan. Aku mencium punggung tangannya. Dingin. Tanganku sedikit gemetar. Lalu dia mencium keningku. Tapi aku merasa jijik. Rasanya seperti ada ulat yang menempel di kulitku. Aku menahan diri untuk tidak langsung menyekanya. Berangkat dulu. Ya, MAH. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Jangan ngebut. Kataku. Kalimat yang sama setiap pagi. Dia masuk ke mobil. Menghidupkan mesin. Aku berdiri di teras. Menggandeng tangan Dara. Kami melambaikan tangan saat mobil itu keluar dari pagar. Seperti biasa. Sampai mobil itu hilang di tikungan gang. Aku masih berdiri mematung di teras. Dara menarik-narik ujung dasterku. MAH, ayo, nanti Dara telat. Aku tersentak. Oh, iya, sayang. Jemputan sekolah Dara datang. Aku mengantarnya sampai ke gerbang. MAH, panggilnya pelan, saat hendak naik ke mobil jemputan. Iya, Nak. Dia terlihat ragu. Matanya yang jernih itu menatapku penuh kecemasan. Dara, semalam Dara cerita ke Mama soal ayah. Bisiknya. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Iya, Mamah dengar. Kenapa, sayang? Mamah marah sama ayah? Tanyanya polos. Aku menelan ludah. Pertanyaan ini, dari anak sekecil ini, rasanya lebih menusuk daripada belati. Aku memaksakan seulas senyum. Enggak, sayang. Mamah enggak marah. Mungkin Dara kan cuma salah dengar. Dara menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Bibirnya mengerucut. Dia terlihat sangat ketakutan, tapi juga ingin membela kebenarannya. Enggak salah dengar, MAH. Bisiknya lagi. Kali ini lebih mendesak. Ayah juga ambil uang Mamah. Aku membeku. Ini bagian baru. Ini tidak ada dalam bisikan semalam. Uang apa, Nak? Suaraku bergetar. Uang di lemari kamar Mamah, katanya. Yang di dalam kaleng biskuit merah. Darahku serasa surut dari wajahku. Kaleng biskuit Hongguan merah. Benda keramat itu. Tempatku menyimpan dana darurat. Uang arisan RT yang kutunda-tunda setorannya. Uang sisa belanja yang kukumpulkan ribuan demi ribuan selama bertahun-tahun. Dara lihat, lanjutnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Setiap Mamah pergi pengajian hari Jumat. Ayah masuk kamar. Ayah ambil uangnya. Banyak. Terus dimasukin ke tas kerja ayah. Pengajian hari Jumat. Rutinitas tetapku. Setiap Jumat,
Jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Aku pergi ke masjid di ujung komplek. Dan Mas Bagas, dia sering bilang akan pulang cepat di hari Jumat. Kukira dia pulang untuk istirahat sebelum Jumatan di kantor. Ya Tuhan! Dara lihat dari celah pintu kamar. Dara takut, jadi Dara pura-pura tidur. Bisikan kedua ini jauh lebih mematikan. Ini bukan lagi soal perasaan. Ini bukan lagi soal selingkuh. Ini pencurian. Dia mencuri uangku. Uang anaknya sendiri. Bu, jemputannya mau jalan. Suara sopir jemputan membuyarkan lamunanku. Oh, iya, Pak. Silakan. Aku memeluk Dara erat. Sangat erat. Makasih ya, sayang. Sudah cerita ke Mama. Dara anak hebat. Anak pintar. Sekarang Dara sekolah dulu. Ya, nggak boleh cerita ini ke siapa-siapa lagi. Ya, janji sama Mama. Dara mengangguk dalam pelukanku. Aku melepaskannya. Dia naik ke mobil jemputan. Dia melambai dari jendela. Aku membalas lambaiannya dengan senyum yang kurasa lebih mirip orang meringis kesakitan. Mobil jemputan itu menghilang di tikungan. Senyumku langsung luntur. Wajahku mengeras. Aku menutup pagar. Menguncinya dari dalam. Aku tidak berlari. Aku berjalan. Langkahku mantap. Melewati teras. Melewati ruang tamu. Melewati ruang tengah. Aku berdiri di depan pintu kamar tidurku. Kamar tidur kami. Tanganku gemetar hebat saat memegang gagang pintu. Pagi ini, aku akan membuka kotak Pandoraku sendiri. Ruangan ini tiba-tiba terasa asing. Padahal ini kamarku. Kamar kami. Tempatku tidur. Tempatku berganti baju. Tempatku menyimpan semua rahasiaku selama 25 tahun. Tapi pagi ini, setelah aku menutup pintu kamar rapat-rapat, rasanya aku seperti masuk ke sarang penyamun. Harum kopi Mas Bagas yang kuseduh tadi pagi masih sedikit tercium, bercampur dengan wangi kapur barus yang kuletakkan di sudut-sudut lemari. Wangi yang biasanya menenangkan, pagi ini malah terasa memuakkan. Mataku tidak kemana-mana. Lurus. Tertuju pada satu benda. Lemari kayu jati 4 pintu di sudut ruangan. Lemari tua warisan almarhumah ibuku. Kakiku terasa berat, seperti baru diisi semen. Setiap langkah menuju lemari itu rasanya butuh tenaga 1 RT. Tanganku gemetar hebat. Lucu sekali. Tanganku ini, yang setiap hari kuat mengulek sambal sampai halus, kuat mengangkat galon air sendirian, sekarang gemetar hanya untuk memegang gagang pintu lemari yang terbuat dari kuningan itu. Pintu lemari kubuka. Kriet! Suaranya memilukan, seperti rintihan panjang. Di dalamnya, tumpukan dasterku, kain batik, dan baju-baju, bagus, untuk kondangan, tertata rapi. Aku hafal betul susunannya. Tapi aku tidak peduli dengan baju-baju itu. Mataku menelisik ke bagian paling bawah. Di pojok paling belakang. Tempat yang paling sulit dijangkau. Tertutup tumpukan sprei motif bunga-bunga yang sudah lama tidak terpakai. Di sanalah dia. Harta karun suku Inca versi emak-emak sepertiku. Kaleng biskuit Hongguan merah. Tempat persembunyian paling klise di seluruh Indonesia. Semua orang tahu, kalau mau cari uang simpanan emak-emak, ya kalau tidak di bawah kasur, pasti di dalam kaleng biskuit bekas. Dan Mas Bagas, suamiku yang lurus dan polos itu, ternyata cukup pintar untuk tahu rahasia umum ini. Tanganku yang masih gemetar, kujulurkan ke dalam, menyingkirkan tumpukan sprei. Jari-jariku menyentuh permukaan kaleng yang dingin. Saat aku menariknya keluar, jantungku rasanya melorot sampai ke lambung. Ringan. Kaleng ini terasa ringan. Jauh lebih ringan dari seharusnya. Jangan dulu. Jangan panik dulu. Mungkin ingatanku salah. Mungkin memang isinya tinggal segitu. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku meletakkan kaleng itu di atas kasur kami. Kasur yang sama tempat Mas Bagas tidur pula semalam. Mendengkur seperti orang yang tidak punya dosa. Tanganku bergerak membuka tutupnya. Bunyi, plak. Saat tutup seng itu terbuka, rasanya seperti suara tamparan di wajahku. Aku menunduk, melihat ke dalam kaleng.
Mataku membelalak. Kosong. Bukan kosong sama sekali. Dia pintar. Dia masih menyisakan beberapa lembar uang 50 ribuan dan beberapa lembar uang 10 ribuan. Mungkin dia pikir aku tidak akan sadar kalau diambilnya sedikit-sedikit. Mungkin dia pikir aku tidak pernah menghitungnya. Dia salah besar. Aku hafal jumlahnya di luar kepala. Di kaleng ini, ada uang arisan RT yang seharusnya ku setor minggu depan. Di kaleng ini, ada uang tabungan kurban yang kukumpulkan susah payah. Niatnya tahun depan kami bisa menyembelih kambing atas nama Dara. Di kaleng ini, ada uang sisa belanjaan yang kuselipkan ribuan demi ribuan, selama belasan tahun. Uang itu hilang. Uang hasil aku menghemat. Uang hasil aku tidak jajan di luar. Uang hasil aku menahan diri tidak membeli daster baru. Puluhan tahun aku mengumpulkannya. Dan dia menghabiskannya entah dalam berapa kali hari Jumat. Setiap mamah pergi pengajian hari Jumat. Kalimat Dara terngiang lagi di telingaku. Jadi, selama ini, saat aku sedang khusyuk duduk di masjid, mendengarkan ceramah ustadz tentang surga dan neraka, tentang dosa berbohong, tentang berkah rezeki seorang suami. Suamiku sendiri sedang sibuk di rumah. Sibuk mengobrak-abrik lemari. Sibuk menguras tabunganku. Dia sedang sibuk berbuat dosa di rumah yang sama, saat aku sedang mendoakan keselamatan dan kelancaran rezekinya di masjid. Luar biasa. Benar-benar suami idaman. Aku terduduk lemas di tepi kasur. Kakiku tidak kuat lagi menopang badan. Kaleng merah itu masih ada di pangkuanku. Kaleng yang isinya melompong. Bisikan Dara yang pertama, soal Tante Sinta, membuat hatiku retak. Bisikan Dara yang kedua, yang baru saja terbukti ini, menghancurkan sisa pondasinya. Anehnya, aku tidak menangis. Lagi-lagi aku tidak menangis. Mataku kering dan panas. Yang kurasakan adalah amarah. Amarah yang pekat. Amarah yang dingin. Yang rasanya lebih menakutkan daripada amarah yang meledak-ledak. Lelaki itu tidak hanya mengambil uangku. Dia mengambil kepercayaanku. Dia mengambil rasa amanku. Dia mencuri di rumahnya sendiri. Dia mencuri dari anaknya sendiri. Nanti Mas belikan rumah. Tentu saja. Sekarang aku tahu uangnya dari mana. Rumah itu, yang entah ada di mana, yang entah untuk siapa, dibeli pakai uangku. Uang keringatku. Lelaki yang kupikir lurus seperti penggaris, ternyata lebih bengkok dari kail pancing. Aku menatap kaleng kosong itu lama sekali. Di dalamnya, aku tidak hanya melihat uang yang hilang. Aku melihat 25 tahun pernikahanku yang ternyata juga kosong. Aku menarik napas panjang. Aku menutup kembali kaleng biskuit itu. Plak. Suaranya mantap. Tidak gemetar lagi. Aku mengembalikan kaleng itu ke tempat semula. Di bawah tumpukan sprei yang sudah lama tidak terpakai. Di pojok paling belakang lemari kayu jati. Aku menutup pintu lemari. Create. Sandiwara ini harus tetap berjalan. Aku akan tetap memasak. Aku akan tetap mencuci. Aku akan tetap tersenyum. Tapi permainannya sekarang berubah. Kalau tadinya aku hanya curiga dia selingkuh, sekarang aku tahu dia pencuri. Dan melawan pencuri yang tidur satu ranjang denganku, aku tidak bisa hanya diam. Aku harus menyusun rencana. Musik latar, suara detak jam dinding kembali. Tapi kali ini temponya lebih cepat, lebih. Aku menutup pintu lemari kayu itu. Create. Bunyinya pelan. Tapi rasanya seperti sebuah penutup. Aku bukan hanya sedang menutup pintu lemari. Aku merasa seperti baru saja menutup satu babak dalam hidupku. Babak di mana aku hidup sebagai ranti yang lugu. Ranti yang gampang percaya. Ranti yang mengira hidupnya sudah sempurna di teras rumah yang teduh. Ranti yang itu, rasanya sudah mati pagi ini. Mati di depan kaleng hongguan merah yang isinya melompong. Yang tersisa sekarang. Aku juga tidak tahu ini ranti siapa. Wajahku mungkin masih sama. Tanganku masih kapalan bekas mengulek sambal. Tapi hatiku rasanya sudah berubah jadi batu. Aku tidak menangis. Aku sudah bilang, kan? Aneh sekali. Seumur hidup, aku ini terkenal cengeng.
Nonton televisi ada adegan kucing kehujanan saja aku bisa ikut menangis. Dulu, Mas Bagas sering meledekku. Mamah ini hatinya terbuat dari kapas, ya? Gampang banget basah. Mungkin dia benar. Tapi kapas itu sekarang sudah terbakar habis. Aku berjalan keluar dari kamar. Hening. Dara sedang di sekolah. Mas Bagas sedang bekerja. Atau mungkin dia sedang bekerja? Entahlah. Rumah ini terasa terlalu besar untukku sendirian. Kesunyian yang biasanya kunikmati, yang biasanya kuanggap sebagai kemewahan setelah pagi yang riuh, kini terasa mencekam. Langkahku membawaku ke dapur. Tenggorokanku kering sekali. Rasanya seperti baru menelan debu satu skop. Aku membuka kulkas, mengambil botol air putih, menuangnya ke gelas. Tanganku, yang tadi ku gagah-gagahkan saat menutup lemari, sekarang gemetar lagi. Gelas itu sampai beradu pelan dengan bibir botol, menimbulkan bunyi klunting-klunting yang memalukan. Aku meneguk air itu sekali habis. Dinginnya menjalar, tapi tidak bisa mendinginkan kepalaku yang rasanya mau meledak. Aku duduk di kursi meja makan. Kursi yang sama tempat Mas Bagas duduk tadi pagi, memuji nasi gorengku. Tiba-tiba aku ingin tertawa. Tertawa terbahak-bahak. Dia memujiku. Dia bilang nasi gorengku yang terenak. Tentu saja. Dia sedang merayakan kemenangannya. Dia berhasil menipuku lagi. Dia berhasil mengambil uangku lagi. Uang. Bisikan Dara yang kedua itu jauh lebih menyakitkan daripada yang pertama. Kalau dia hanya selingkuh, hatiku mungkin sakit. Egoku sebagai perempuan mungkin terluka. Tapi ini, dia mencuri. Dia mencuri uangku. Uang yang kukumpulkan untuk masa depan Dara. Lelaki macam apa yang tega mengambil jatah pendidikan anaknya sendiri? Hanya untuk membelikan rumah bagi perempuan lain? Aku memandang ke dinding dapur. Ada seekor cicak di sana. Dia diam. Matanya menatapku. Seolah-olah dia tahu segalanya. Kamu lihat, kan, Cak? Bisikku pada cicak itu. Kamu pasti lihat. Kamu pasti tahu dia maling. Ya Tuhan. Aku sudah gila. Aku sekarang bicara dengan cicak. Sepertinya, selain hatiku, kewarasanku juga sudah mulai dipertaruhkan di sini. Cicak itu menjulurkan lidahnya. Lalu pergi. Sepertinya dia tidak mau ikut campur urusan rumah tanggaku. Pengecut. Sama seperti suamiku. Ranti. Fokus. Aku tidak bisa duduk diam dan bicara dengan cicak sepanjang hari. Aku harus menyusun rencana. Dara bilang, setiap mamah pergi pengajian hari Jumat. Pengajianku selalu rutin. Setiap Jumat, jam 9 pagi, aku berangkat. Pulang jam 11, kadang jam setengah 12 kalau sedang ada arisan atau makan-makan. Dan Mas Bagas. Aku ingat sekarang. Betapa bodohnya aku. Selama setahun terakhir ini, dia sering sekali bilang, hari Jumat ini Mas kayaknya mau pulang cepat. Mau istirahat di rumah sebentar sebelum Jumatan di kantor. Capek banget. Dan aku, dengan segala keluguanku, akan menjawab, oh, iya, Mas. Nanti Mama siapkan makan siangnya sekalian. Ya. Aku bahkan senang dia pulang. Kukira dia suami yang tahu rumah. Kukira dia lelah bekerja. Dia pulang cepat bukan untuk istirahat. Dia pulang cepat untuk beraksi. Dia pulang untuk menguras kaleng biskuitku saat istrinya sedang menunduk khusyuk mendoakannya di masjid. Ibadah macam apa yang sedang dia lakukan itu? Berarti, hari Jumat adalah kuncinya. Aku melihat kalender bergambar Ka'bah di dinding dapur. Hari ini hari Rabu. Aku punya waktu 2 hari. 2 hari untuk mempersiapkan segalanya. Apa yang akan kulakukan hari Jumat nanti? Melabraknya? Mas, kamu maling, ya? Tidak mungkin. Dia pasti akan menyangkal. Dia akan memutarbalikkan fakta. Loh, kok Mamah nuduh Mas? Uangnya hilang? Mungkin Mamah lupa naruhnya? Atau mungkin dimakan tuyul? Tuyul? Tuyulnya ada di kamar kami. Tidur di sampingku setiap malam. Mendengkur pula.
Aku tidak bisa menuduhnya tanpa bukti yang lebih kuat dari sekadar kaleng kosong. Kaleng kosong itu bisa jadi bahan tertawaan. Dia bisa saja menuduhku pikun, menuduhku tidak bisa mengurus uang. Aku harus menjebaknya. Aku harus punya bukti bahwa dia yang mengambil. Bagaimana caranya? Aku memeras otakku yang rasanya sudah lama tidak dipakai untuk berpikir serumit ini. Biasanya otakku hanya kupakai untuk memikirkan besok masak apa, atau bagaimana caranya mencocokkan motif taplak meja dengan gorden. Aha! Aku akan mengisi kaleng itu lagi. Aku masih punya sisa uang gajian bulan ini, yang belum kumasukkan ke kaleng itu. Sengaja kusimpan di dompet, untuk pura-pura jajan bakso dengan ibu-ibu pengajian. Aku akan mengambil uang itu. Tidak banyak, tapi cukup. Mungkin 3 atau 4 lembar uang 100 ribuan. Aku akan menaruhnya di kaleng Hongguan itu. Tapi tidak begitu saja. Aku akan menandainya. Ya, aku akan menandainya. Aku punya spidol permanen milik Dara, yang biasa dia pakai untuk menggambar di dinding sampai aku pusing 7 keliling. Aku akan membuat tanda kecil di sudut uang itu. Titik kecil saja. Titik yang hanya aku yang tahu. Lalu, hari Jumat, aku akan tetap pergi pengajian. Aku akan pura-pura pergi pengajian. Aku akan berdandan seperti biasa. Pakai gamis terbaikku. Pakai kerudung bergo favoritku. Aku akan pamit pada tetangga kiri kanan. Bu, berangkat dulu, ya. Aku akan membuat semua orang mengira aku ada di masjid. Padahal, aku akan bersembunyi. Di mana? Di rumah Bu RT? Terlalu berisiko. Aku akan bersembunyi. Di rumahku sendiri. Di gudang belakang. Ya, gudang kecil di samping tempat cuci. Tempat itu sempit, pengap, dan penuh barang rongsokan. Tapi dari jendela kecilnya, aku bisa melihat pintu belakang. Aku bisa mendengar jika ada orang yang masuk. Aku akan menunggu di sana. Menunggu dia pulang. Menunggu dia masuk ke kamar. Menunggu dia mengambil uang yang sudah kutandai. Lalu apa? Setelah dia mengambilnya, apa yang harus kulakukan? Langsung keluar dan berteriak. Kena kamu! Rasanya kok seperti adegan di sinetron azab. Terlalu berisik. Setelah dia mengambil uang itu, dia pasti akan pergi lagi. Pergi kemana? Tentu saja. Pergi menemui Tante Sinta. Pergi untuk menyerahkan uang curianku. Dan saat itulah aku akan beraksi. Aku akan membuntutinya. Ini bagian yang paling sulit. Aku tidak bisa menyetir motor. Menyetir sepeda saja aku sering masuk got. Aku harus menyewa ojek. Ojek langgananku yang biasa mengantarku ke pasar. Mang Udin. Aku harus menelepon Mang Udin sebelumnya. Memintanya menunggu di ujung gang. Tentu saja aku tidak akan bilang mau membuntuti suamiku. Aku akan bilang aku mau pergi ke tempat arisan di lokasi yang rahasia. Terdengar konyol, tapi Mang Udin tidak akan banyak tanya selama ongkosnya pas. Ya, rencananya mulai terbentuk. Pura-pura pengajian. Sembunyi di gudang. Dia datang, ambil uang yang sudah ditandai. Dia pergi. Aku keluar, panggil Mang Udin, lalu membuntutinya. Aku akan melihat dengan mata kepalaku sendiri. Siapa Sinta itu? Di mana mereka bertemu? Dan yang paling penting, di mana rumah itu? Rumah yang dibeli pakai uang semurku, uang tempe gorengku, uang tabungan Dara. Aku harus tahu. Aku berdiri dari kursi. Tanganku sudah tidak gemetar lagi. Aku berjalan ke kamar mandi. Kamar mandi tempat Mas Bagas biasa mengunci diri. Kamar mandi yang menjadi saksi bisu kebohongannya. Aku masuk. Aku mengunci pintunya. Persis seperti yang selalu dia lakukan. Aku menatap cermin besar di atas wastafel. Di sana, aku melihat pantulan diriku. Seorang perempuan usia 50 tahun. Wajahnya pucat. Kantung matanya menghitam. Pertanda kurang tidur. Rambutnya yang mulai beruban di beberapa helai. Diikat asal-asalan. Ini aku. Ranti. Tapi mataku. Mataku tidak terlihat seperti Ranti yang biasanya.
Tidak ada lagi tatapan lembut atau tawa yang gampang pecah. Yang kulihat di cermin adalah tatapan mata yang tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Ini bukan lagi Ranti si istri penurut. Ini adalah Ranti, seorang ibu, yang sedang bersiap untuk perang. Sandiwara dimulai, Mas Bagas. Dan aku pastikan, aku yang akan menulis akhir ceritanya. Malam Kamis adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku tidur di sampingnya. Pura-pura tidur. Padahal mataku terbuka dalam gelap. Menatap langit-langit kamar yang kotor oleh sarang laba-laba kecil. Di sampingku, Mas Bagas tidur pulas. Pulas sekali. Dia bahkan mendengkur. Bagaimana bisa dia tidur senyenyak itu? Apa rasa bersalah tidak menusuk tidurnya? Atau dia memang tidak punya benda itu sama sekali? Malam itu, saat aku yakin dia sudah benar-benar terlelap di alam mimpinya, mungkin sedang mimpi indah bersama Sinta, aku bangun. Aku berjingkat, pelan-pelan, seperti maling di rumah sendiri. Aku mengambil dompetku di dapur. Kuambil 3 lembar uang 100 ribuan. Uang sisa gajian yang sengaja tidak kumasukkan ke kaleng. Lalu, aku mengambil spidol permanen hitam milik Dara. Di bawah temaram lampu dapur yang sengaja tidak kumatikan, aku melakukan ritual itu. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Aku memberi tanda titik kecil di sudut setiap lembar uang. Tepat di dekat gambar kumis Pak Soekarno. Tanda yang sangat kecil, yang tidak akan terlihat kalau tidak diperhatikan baik-baik. Tapi aku tahu persis letaknya. Uang ini adalah umpanku. Setelah selesai, aku kembali ke kamar. Mas Bagas masih mendengkur. Aku membuka pintu lemari kayu itu pelan-pelan. Kriet! Suara engselnya yang karatan rasanya memekakan telinga di tengah keheningan malam. Aku mengambil kaleng hongguan itu. Kumasukkan 3 lembar uang umpanku. Klunting, suara uang kertas menyentuh dasar kaleng seng itu terdengar menyakitkan. Ku kembalikan kaleng itu ke tempatnya. Ku tutup lagi lemari itu. Malam itu, aku tidak kembali ke kasur. Aku tidur di ruang tengah, memeluk bantal sofa. Jung, hari ini adalah hari H. Pagi berjalan seperti biasa. Sandiwara kami berdua sama-sama hebat. Aku memasak nasi goreng lagi. Dia memakannya dengan lahap, seperti kemarin. Wah, Mama lagi suka masak nasi goreng, ya? Tanyanya sambil terkekeh. Aku hanya tersenyum. Mumpung lagi ada sisa nasi semalam, Mas. Dia tidak curiga sama sekali. Dia masih Mas Bagasku yang lurus. Setidaknya, di permukaan. Jam 8 pagi, dia sudah rapi. Mah, Mas kayaknya hari ini mau pulang cepat lagi, ya? Badan rasanya nggak enak, mau istirahat di rumah. Katanya, persis seperti skenario yang sudah kuharapkan. Oh, iya, Mas. Nggak apa-apa. Jawabku lembut. Nanti Mama siapkan obat gosok, ya? Nggak usah. Mah, Mas cuma butuh tidur. Tentu saja. Kamu butuh tidur. Atau kamu butuh mengambil jatah mingguanmu dari kaleng biskuitku? Aku mengantar Dara ke gerbang, menunggu jemputannya. Aku memeluknya erat sekali pagi ini. Belajar yang benar. Ya, sayang. Iya. Mah. Mamah mau pengajian, kan? Iya, nak. Jam 9 kurang 15 menit. Aku sudah siap. Aku berdandan. Lebih rapi dari biasanya. Gamis coklat tua kupakai. Kerudung warna senada. Ku semprot parfum melati. Aku bahkan membedaki wajahku yang pucat. Aku harus terlihat seperti Ranti yang mau mengaji. Bukan Ranti yang sedang bersiap menjebak suaminya sendiri. Aku harus terlihat normal. Aku harus terlihat seperti Ranti yang mau pergi menuntut ilmu agama. Aku pamit pada Mas Bagas yang sedang pura-pura sibuk membaca koran di teras. Mas, aku berangkat pengajian, ya. Dia menurunkan korannya. Menatapku. Tumben, rapi banget. Mah, mau ada arisan sekalian? Enggak, lagi pengen aja. Kataku. Aku meraih tangannya. Mencium punggung tangannya. Rasanya dingin dan sedikit berkeringat.
Hati-hati. Ya, MAH, katanya. Iya, Mas. Aku berjalan keluar pagar. Aku sengaja berjalan kaki. Aku menyapa Bu RT yang sedang menyapu halaman. Mari, Bu RT. Monggo, Bu Ranti. Rajin banget pengajiannya. Aku tersenyum saja. Aku terus berjalan sampai di ujung gang, tempat Mang Udin, tukang ojek langgananku, seharusnya menunggu. Tapi Mang Udin tidak ada. Jantungku berdebar. Jangan bilang dia lupa. Rencanaku bisa berantakan. Aku baru saja mau mengeluarkan ponsel jadulku dari tas, saat motor Mang Udin muncul dari tikungan. Maaf, Neng Ranti. Tadi bannya kempes sedikit. Nggak apa-apa, Mang. Ayo, jalan. Tapi aku tidak minta diantar ke masjid. Mang, kita ke belakang komplek, ya. Lewat jalan kebun singkong itu, kataku. Mang Udin bingung. Loh, katanya mau pengajian? Masjid kan arah sana. Udah, Mang, jalan aja. Ini pengajiannya khusus. Nanti ongkosnya saya tambahin. Kataku sedikit memaksa. Mang Udin, yang mungkin berpikir aku sedang ada masalah rumah tangga atau mau main ilmu hitam, akhirnya nurut saja. Dia mengantarku ke jalan setapak di belakang komplek perumahan kami. Turunin saya di sini aja, Mang. Aku turun. Aku memberikan uang 50.000. Mang Udin, terima kasih. Nggak usah kembalian. Mang Udin pulang aja. Loh, Neng Ranti nanti pulangnya gimana? Gampang, Mang. Udah, pulang aja. Setelah Mang Udin menghilang, aku sendirian. Di kebun singkong yang sepi. Aku menarik napas. Dengan langkah cepat, aku menyusuri tembok belakang perumahan. Aku tahu persis di mana letak rumahku. Aku sampai di bagian belakang rumahku sendiri. Pintu dapur. Semalam, aku sengaja mengganjal kunci slotnya dengan sepotong kertas kecil. Jadi pintunya tidak benar-benar terkunci dari dalam. Pelan-pelan, aku mendorong pintu itu. Tidak berbunyi. Aku masuk ke rumahku sendiri. Seperti pencuri. Langkahku berjingkat. Melewati tempat cuci. Tujuanku, gudang. Gudang kecil di sebelah kamar mandi belakang. Bau apek dari tumpukan koran bekas dan kapur barus langsung menyergap hidungku. Panas dan pengap. Debu tebalnya membuatku ingin bersin. Tapi ku tahan. Aku masuk. Aku menutup pintunya pelan-pelan. Di gudang ini, ada satu jendela nako kecil yang kacanya sudah buram. Tapi dari celah kaca yang pecah sedikit, aku bisa melihat. Aku bisa melihat koridor menuju kamar tidur kami. Dan sekarang, aku menunggu. Jantungku berbunyi, duk-duk-duk. Rasanya lebih kencang dari suara beduk di masjid. Jam 9:20. Terdengar suara mobilnya masuk ke garasi. Dia pulang. Dia benar-benar pulang. Aku menahan napas. Aku mendengar suara pintu depan dibuka. Lalu ditutup. Klik. Suara kunci diputar. Hening. Aku mendengar langkah kakinya. Dia tidak ke dapur. Dia tidak ke kamar mandi. Langkah kakinya lurus. Menuju kamar tidur kami. Aku menajamkan telinga. Hening lagi. Lalu, kriet. Suara itu. Suara pintu lemari kayu jati. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Jangan sampai aku menjerit. Lalu, suara yang paling kutunggu. Suara yang paling menghancurkan hatiku. Plak. Suara tutup kaleng hongguan merah dibuka. Dia melakukannya. Dia benar-benar melakukannya. Dia masuk dalam perangkapku. Dia melakukannya. Aku masih berjongkok di dalam gudang yang pengap. Kakiku kesemutan parah. Tapi aku tidak berani bergerak. Aku mendengar suara plak. Lagi. Tutup kaleng hongguan itu ditutup. Lalu suara kriet pintu lemari ditutup kembali. Langkah kakinya terdengar. Menjauh dari kamar. Lalu aku mendengar suara pintu depan dibuka. Ditutup, dan dikunci dari luar. Klik, hening. Beberapa detik kemudian, suara mesin mobilnya menyala. Terdengar kasar sesaat, lalu stabil. Suara mobil itu bergerak menjauh, keluar dari garasi,
dan perlahan hilang ditelan suara jalanan. Dia pergi. Dia sudah mengambil umpanku. Aku butuh waktu 1 menit penuh untuk bisa berdiri. Kakiku yang kaku karena kesemutan hampir saja membuatku jatuh menimpa tumpukan koran bekas. Aku membuka pintu gudang pelan-pelan. Rumah ini terasa hampa. Tapi aku tidak punya waktu. Aku harus bergerak cepat. Aku tidak berlari ke dapur untuk minum. Aku tidak duduk di sofa untuk menenangkan diri. Aku berlari ke kamar. Jantungku seperti mau copot rasanya. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, aku membuka pintu lemari kayu itu. Kriet! Aku tidak peduli lagi pada tumpukan sprei. Aku menarik kaleng Hongguan itu dengan kasar. Kubuka tutupnya. Plak! Aku menumpahkan seluruh isinya ke atas kasur kami. Uang receh. Beberapa lembar uang puluhan ribu yang kusut. Dan 3 lembar uang 100 ribuan yang kutandai semalam. Lenyap. Bersih. Tidak bersisa. Dia mengambilnya. Dia mengambil umpan yang kusiapkan. Ini bukan lagi dugaan. Ini bukan lagi bisikan anak kecil. Ini fakta. Suamiku, Mas Bagas, adalah pencuri. Amarah yang tadi kutahan di gudang, kini meledak di dalam dadaku. Panas. Rasanya aku ingin melempar kaleng biskuit ini ke cermin rias. Tapi aku menahan diri. Dia sudah pergi. Dia membawa uangku. Aku harus tahu kemana dia membawanya. Sekarang juga, aku menyambar ponsel jadulku. Aku menekan tombol panggil cepat untuk nomor Mang Udin. Mang Udin. Mang Udin di mana? Suaraku terdengar panik. Aku tidak peduli. Aduh, Neng Ranti, ini saya lagi ngetem di pangkalan. Kenapa lagi? Neng? Ada yang ketinggalan. Suara Mang Udin terdengar bingung. Mang, tolong saya. Mang, jemput saya sekarang. Di ujung gang tadi. Sekarang. Loh, Neng? Pengajiannya? Gak ada pengajian. Mang, udah. Cepet ke sini. Nanti ongkosnya saya tambahin 3 kali lipat. Penting banget. Aku tidak menunggu jawabannya. Kututup telepon. Aku berlari keluar rumah. Aku tidak mengunci pintu. Aku hanya berlari keluar pagar. Bodoh amat rumahku kemasukan maling. Batinku. Maling terbesarnya toh baru saja pergi. Aku berlari ke ujung gang. Napasku terengah-engah. Benar saja. Mang Udin sudah menunggu. Wajahnya pucat. Mungkin dia pikir aku dikejar rentenir. Ayo, Mang. Jalan. Aku langsung naik ke jok belakang. Kemana ini, Neng Ranti? Ya Allah, Neng. Neng gak apa-apa. Gak apa-apa, Mang. Kejar mobil tadi. Mobil hitam yang baru keluar dari gang. Kejar sekarang. Motor Mang Udin melesat. Aku jadi merasa seperti di film-film laga yang sering ditonton Dara. Seorang ibu rumah tangga, pakai gamis coklat, menyuruh tukang ojek mengejar suaminya sendiri di tengah hari bolong. Kalau dipikir-pikir, lucu juga. Tapi hatiku sama sekali tidak merasa lucu. Itu dia, Mang. Mobilnya di depan. Aku melihat mobil hitam Mas Bagas di lampu merah perempatan. Jangan dekat-dekat, Mang. Jaga jarak. Jaga jarak, kataku, menepuk-nepuk bahunya. Mang Udin, yang mungkin dulunya bercita-cita jadi agen rahasia, tampak sangat menikmati perannya. Dia mengangguk mantap. Siap, Neng, kita buntuti. Mobil Mas Bagas berbelok. Dia tidak ke arah kantornya. Kantornya lurus. Dia berbelok ke kiri, ke arah ruko-ruko baru yang sedang dibangun di pinggir kota. Dia belok. Mang, ikuti. Jantungku berdebar semakin kencang. Dia mau kemana? Dia bilang badannya tidak enak. Dia bilang dia mau istirahat di rumah. Tapi dia malah pergi ke arah ruko-ruko baru. Membawa uang 300 ribu yang baru saja dia curi dari kaleng biskuitku. Pelan-pelan, Mang dia mau berhenti kayaknya. Benar saja. Mobil Mas Bagas memberi lampu sen. Lalu berbelok masuk ke pelataran sebuah ruko yang ramai. Dia berhenti. Tapi dia tidak berhenti di ban. Dia tidak berhenti di warung makan. Dia berhenti di depan sebuah ruko yang spanduknya besar sekali.
Warnanya kuning menyala. Agen properti. Cahaya baru. Properti. Nanti Mas belikan rumah. Darahku serasa membeku. Mas Bagas turun dari mobil. Dia terlihat merapikan kemejanya. Wajahnya tidak terlihat seperti orang sakit. Wajahnya terlihat sumringah. Lalu, dari dalam ruko itu, keluar seorang perempuan. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Jarak kami terlalu jauh. Perempuan itu memakai baju terusan warna biru muda. Rambutnya panjang tergerai. Dia menyambut Mas Bagas dengan senyum lebar. Mereka bersalaman. Lalu mereka masuk ke dalam ruko itu bersama-sama. Perempuan itu. Apakah itu? Sinta? Mang. Bisikku. Suaraku bergetar. Mang Udin punya HP yang ada kameranya. Mang Udin merogoh sakunya. Ada. Neng. Tapi jelek. HP Cina. Kameranya burem. Nggak apa-apa. Sini, pinjam. Dengan tangan gemetar, aku membuka menu kamera di ponselnya. Aku mengarahkan lensa itu ke ruko di seberang jalan. Ku perbesar gambarnya semaksimal mungkin. Pecah. Gambarnya pecah. Buram sekali. Aku bisa melihat siluet Mas Bagas dan perempuan itu berdiri di depan pintu ruko. Aku bisa melihat spanduk kuning itu. Aku tidak peduli gambarnya jelek. Aku mengambil foto itu. Sudah, Mang, kataku, mengembalikan ponselnya. Aku menatap foto buram di layar kecil itu. Jelek. Sangat jelek. Tapi ini adalah buktiku. Di foto ini, ada suamiku. Ada perempuan lain. Dan yang terpenting, ada nama tempatnya. Agen properti. Cahaya baru. Mang, kataku lagi. Suaraku kini terasa datar dan dingin. Kita pulang. Pulang, Neng? Nggak ditungguin suaminya keluar. Nggak perlu, Mang. Saya sudah dapat apa yang saya mau. Mang Udin tidak bertanya lagi. Dia memutar motornya. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya diam. Aku memeluk tasbih yang ada di dalam tasku erat-erat. Hari ini, pengajian di masjid memang kulewatkan. Tapi di jalanan ini, aku baru saja mendapatkan pelajaran agama yang paling penting. Neraka itu ada. Dan aku sedang menjalaninya. Malam Jumat itu aku tidak tidur. Tentu saja. Di sampingku, Mas Bagas tidur seperti bayi. Pulas. Damai sekali hidupnya. Sementara aku berbaring kaku, menatap langit-langit, merencanakan langkahku selanjutnya. Hari kedua. Besok. Sabtu pagi. Aku sengaja bangun lebih pagi dari biasanya. Aku membuat keributan di dapur. Aku mengeluarkan semua wajan dan panci. Aku menggoreng bakwan jagung dan tahu isi dalam jumlah yang tidak masuk akal. Asapnya mengepul sampai ke ruang tengah. Mas Bagas, yang sedang menyeruput kopi di teras, di singgasanaku, menatapku heran. Rajin banget. MAH? Pagi-pagi sudah kayak mau ada hajatan. Tanyanya. Inilah saatnya. Aku sudah menyiapkan naskahnya semalam suntuk. Iya, Mas, kataku, sambil pura-pura sibuk mengelap keringat. Ini, tadi Bu RT telepon subuh-subuh. Katanya hari ini mau ada kerja bakti dadakan buat persiapan 17-an. Aku kebagian bikin gorengan sama es teh buat yang kerja. Aku berbohong. Kebohongan pertama yang kurencanakan dengan matang seumur hidupku. Dan rasanya mudah sekali. Mas Bagas mengangguk-angguk. Oh, banyak banget emang. Banyak, Mas. Kayaknya aku bakal di sana sampai siang. Nggak apa-apa, kan? Aku menatapnya. Nanti Mas tolong jagain Dara. Ya, jangan kemana-mana. Ini adalah kuncianku. Aku harus memastikan dia tetap di rumah. Wajahnya langsung terlihat senang. Senang karena aku akan pergi lama. Oh, siap. MAH. Gampang itu. Nggak usah khawatir. Urusan Dara biar Mas yang urus. Tentu saja kamu senang. Istrimu pergi. Kamu bisa bebas menelepon Sintamu itu, kan? Jam 9 pagi. Aku sudah siap. Gorengan sudah kutata rapi di 3 nampan besar.
Es teh manis sudah kumasukkan ke termos es. Aku mencium tangannya. Dia mencium keningku. Ritual palsu ini terasa semakin memuakan. Aku berjalan keluar pagar. Tapi aku memang berjalan ke rumah Bu RT. Aku mengetuk pintunya. Loh, Bu Ranti? Tumben. Pagi-pagi? Bawa apa ini? Kok banyak banget? Bu RT keluar dengan daster batiknya. Ini, Bu. Ada rezeki sedikit. Gorengan. Tadi saya bikin kebanyakan. Tolong dibagi-bagi aja ke tetangga. Ya, Bu. Kataku sambil tersenyum. Ya ampun, Bu Ranti. Baik banget. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama, Bu. Saya titip. Ya. Saya mau ke pasar dulu. Ada yang ketinggalan. Aku tidak menunggu lama. Aku langsung berbalik. Berjalan cepat ke ujung gang. Di sana, Mang Udin sudah menunggu. Wajahnya tegang. Mang, kita ke alamat yang kemarin. Kataku, suaraku datar. Motor melaju. Kali ini, aku tidak lagi merasa seperti sedang main film laga. Aku merasa seperti sedang berjalan menuju tiang gantungan. Kami sampai di depan ruko, agen properti, Cahaya Baru. Mang, tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Kataku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku merapikan kerudungku. Aku mendorong pintu kaca ruko itu. Ting-ting. Suara lonceng kecil di pintu berbunyi. Di dalam, pendingin udaranya dingin sekali. Jauh lebih dingin dari udara luar yang panas menyengat. Seorang perempuan muda berhijab sedang sibuk di meja resepsionis. Dia sedang menelepon, membelakangiku. Iya, Pak, ini sedang saya proses. Betul, di Mutiara Asri. Suaranya terdengar samar. Dia tidak menyadari aku masuk. Aku berdiri diam di dekat pintu, pura-pura melihat brosur perumahan yang tertempel di dinding. Tapi mataku tidak ke brosur. Mataku liar, mengawasi meja resepsionis itu. Perempuan itu masih sibuk menelepon. Mataku tertuju pada layar komputer di depannya. Layar itu menyala. Sebuah program database terbuka. Dan mataku menangkap satu baris data. Satu nama yang ku kenal. Bag. Jantungku serasa berhenti berdetak. Di samping nama Bagas, ada nama lain. Sinta Ayudia. Di kolom selanjutnya, ada kata yang membuat lututku lemas. Lunas. Dan di kolom terakhir, sebuah kata yang menghantamku seperti palu godam. Ini. Perempuan resepsionis itu menggerakkan mouse komputernya. Layar berganti. Kini muncul sebuah gambar pindaian. Sebuah kartu tanda penduduk. Wajah seorang perempuan. Muda. Jauh lebih muda dariku. Kulitnya putih bersih. Tersenyum lebar. Memamerkan giginya yang rapi. Di bawahnya, tertulis jelas. Sinta Ayudia. Dan di bawahnya lagi, alamat yang mereka beli. Perumahan Mutiara Asri, Blok C nomor 17. Jadi, benar. Semuanya benar. Uang tabungan pendidikan Dara. Uang hasil keringatku menghemat puluhan tahun. Lenyap. Berpindah tangan. Dibayar tunai. Untuk sebuah rumah atas nama perempuan muda yang tersenyum di layar komputer itu. Si Mbak resepsionis akhirnya selesai menelepon. Dia memutar kursinya. Dia kaget melihatku berdiri mematung di sana. Selamat siang, Ibu. Aku tidak menjawab. Aku tidak sanggup bicara. Aku hanya memandangnya. Lalu aku berbalik. Aku mendorong pintu kaca itu. Ting-ting. Aku berjalan keluar dari ruangan ber-AC itu. Panas matahari siang bolong langsung menyengat wajahku. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Tubuhku sudah mati rasa. Kebenarannya sudah kudapat. Lunas. Tunai. Atas nama Sinta. Minggu. Hari ketiga. 3 hari sudah berlalu sejak bisikan Dara mengubah duniaku. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun. Pagi ini, aku bangun seperti biasa. Aku memasak nasi liwet komplit. Lengkap dengan ayam goreng serundeng, tahu tempe bacem, dan sambal terasi yang aromanya saja bisa membuat tetangga sebelah kelaparan. Aku sengaja memasak makanan kesukaannya.
masakan, hari Minggu, kami. Aku bahkan membuatkan puding coklat kesukaan Dara. Aku bersikap seolah tidak ada apa-apa. Seolah kemarin aku benar-benar ke pasar, bukan ke agen properti yang meruntuhkan hidupku. Seolah hari Jumat aku benar-benar di pengajian, bukan berjongkok di gudang pengap. Mas Bagas tidak curiga sedikit pun. Dia bangun siang, seperti biasa kalau hari Minggu. Dia membaca koran di teras, di kursi rotan kesayanganku, sambil menyeruput kopi hitamnya. Dia terlihat sangat santai. Damai sekali hidupnya. Dia bahkan sempat memujiku. Wah, rajin sekali istriku. Masak besar hari ini. Aku hanya tersenyum. Senyumku yang baru. Senyum yang sudah terlatih sempurna selama 3 hari ini. Dara bermain di halaman. Dia menggambar gunung di lantai teras dengan kapur tulis. Rumah kami terlihat seperti potret keluarga di kaleng biskuit. Harmonis. Adem ayem. Padahal, di dalam rumah ini, ada bom waktu yang siap meledak. Dan hari ini, aku yang akan menyulut apinya. Aku menunggu sampai sore. Sore, sama seperti di bab 1. Jam 4:30. Langit berwarna jingga. Suara anak-anak main sepeda terdengar di jalanan. Aku membuat teh nasgitel kesukaanku, dan juga secangkir kopi hitam lagi untuk Mas Bagas. Aku membawa nampan berisi 2 cangkir itu ke teras. Ini, Mas, kopinya. Wah, terima kasih, MAH. Pas banget ini, lagi ngantuk, katanya, sambil meletakkan korannya. Dia duduk di kursi rotan. Aku duduk di kursi kayu di seberangnya. Di antara kami, ada meja kayu kecil tempat kami meletakkan cangkir. Dara sudah selesai bermain. Dia masuk ke dalam rumah untuk menonton kartun. Tinggal kami berdua. Di teras yang sama tempatku dulu memujanya. Di kursi yang sama tempatku dulu merasa menjadi wanita paling beruntung. Aku menatapnya. Dia menyeruput kopinya. Enak. MAH. Pas. Aku mengangguk. Aku meniup tehku yang masih panas. Mas, kataku. Suaraku terdengar tenang. Sangat tenang. Bahkan aku sendiri kaget betapa tenangnya suaraku. Dia menjawab tanpa menoleh. Matanya memandang jalanan. Aku mau cerita, kataku. Ini akhirnya membuatnya menoleh. Dia menatapku, sedikit mengernyit. Mungkin dia heran. Tumben sekali aku, minta izin, untuk cerita. Cerita apa? MAH? Kayaknya serius banget. Aku meletakkan cangkir tehku di meja. Aku tidak menyentuhnya lagi. Aku memandangnya lurus-lurus. Kunci mata suamiku yang sudah hidup bersamaku 1/4 abad. 3 hari yang lalu. Aku memulai. Dara berbisik sesuatu sama aku. Raut wajah Mas Bagas langsung berubah. Sangat cepat. Seperti bunglon. Senyum santainya yang tadi terpasang langsung lenyap. Dia menegakkan duduknya. Bisik apa? Tanyanya. Suaranya sedikit tegang. Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan keheningan itu menggantung di antara kami. Membiarkan suara jangkrik yang baru mulai berbunyi mengisi jeda. Dia bilang, ayah punya pacar baru. Hening. Mas Bagas tidak bergerak. Tapi aku bisa melihat otot rahangnya mengeras. Namanya Tante Sinta. Lanjutku. Dia masih diam. Dia juga bilang, ayah berjanji mau belikan Tante Sinta rumah. Wajah Mas Bagas yang tadi tegang, tiba-tiba berubah santai lagi. Terlalu cepat. Dia tertawa. Tertawa. Bukan tawa lepas, tapi tawa yang dibuat-buat. Tawa yang terdengar sumbang di telingaku. Ya ampun, mamah ini. Percaya aja sama omongan anak kecil. Katanya, sambil melambaikan tangan, seolah mengusir lalat. Dara itu pasti kebanyakan nonton sinetron. Ada-ada aja dia. Dia mencoba mengubah ini menjadi lelucon. Dia mencoba membuatku terlihat bodoh karena mempercayai igauan anak kecil. Dia meremehkanku. Aku tersenyum. Senyum tipis. Aku juga mikirnya gitu. Mas, kataku. Aku pikir, nggak mungkin suamiku kayak gitu.
Mas Bagas kan suami paling setia, paling lurus. Wajahnya terlihat sedikit lega mendengar ucapanku. Nah, itu mamah tahu, katanya, bersandar lagi ke kursi. Sudah, jangan didengerin. Bikin pusing kepala aja. Dia hendak mengambil cangkir kopinya lagi. Tapi, kataku, tangannya berhenti di udara. Dara bilang satu hal lagi. Lanjutku, masih dengan nada tenang yang sama. Dia bilang, ayah selalu ambil uang mamah di lemari. Uang di kaleng hongguan merah. Setiap mamah pergi pengajian hari Jumat. Mata kami bertemu. Kali ini, dia tidak bisa lagi pura-pura tertawa. Wajahnya pucat pasi. Lebih pucat dari cucianku yang kuberi pemutih kebanyakan. Apa maksudmu, Mah? Suaranya bergetar. Aku meraih tasku yang kuletakkan di lantai. Tas yang sama, yang kupakai untuk pengajian hari Jumat. Aku membukanya. Aku tidak mengeluarkan dompet. Aku mengeluarkan sebuah foto. Foto buram dari kamera ponsel Mang Udin. Kutaruh foto itu di atas meja, di antara dua cangkir kami. Hari Jumat kemarin, kataku. Aku nggak ke pengajian, Mas. Dia menatap foto itu. Wajahnya semakin pucat. Dia pasti mengenali siluetnya sendiri. Dia pasti mengenali spanduk kuning, agen properti, cahaya baru, itu. Dan kemarin, lanjutku. Hari Sabtu. Aku ke sana. Aku mengeluarkan lembar kedua. Sebuah kertas kecil. Sobekan dari buku catatanku. Kutaruh di samping foto itu. Dia tidak berani menyentuhnya. Dia hanya menatapnya. Perumahan Mutiara Asri. Blok C, nomor 17. Kataku, membacakan tulisanku sendiri. Lunas. Tunai. Atas nama Sinta Ayudia. Hening. Dunia berhenti berputar. Suara anak-anak main sepeda hilang. Suara jangkrik mati. Yang terdengar hanya napas Mas Bagas yang memburu. Ranti. Dia memanggil namaku. Bukan, Mama. Ranti, kamu. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Aku menatapnya. Lurus. Ejem. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku tidak mengamuk. Aku hanya duduk di sana. Di terasku. Di singgasanaku. Menunggu dia bicara. 3 hari. 3 hari aku mengumpulkan semua ini. Dan sekarang, semua kartuku sudah terbuka di atas meja. Sekarang gilirannya. Hening. Duniaku benar-benar berhenti berputar di teras sore itu. Langit jingga yang tadi terlihat indah, sekarang warnanya seperti darah kering. Suara jangkrik yang tadi sore memulai lagunya, kini rasanya seperti mengejekku. Di seberang meja kayu kecil kami, Mas Bagas tidak bergerak. Dia menatap 2 barang bukti di atas meja. Foto buram itu. Dan sobekan kertas berisi alamat rumah selingkuhannya. Wajahnya yang tadi pucat pasi, kini perlahan berubah. Dari pucat, menjadi merah padam. Bukan merah karena malu, tapi merah karena amarah. Aku melihatnya. Detik di mana suamiku yang kukenal selama 25 tahun menghilang, dan digantikan oleh orang asing yang penuh kebencian. Ranti. Suaranya berdesis, pelan, tapi menakutkan. Kamu melacakku. Dia tidak bertanya soal Sinta. Dia tidak bertanya soal uang itu. Yang dia permasalahkan adalah, kenapa aku bisa tahu? Dia tidak merasa bersalah. Dia marah karena ketahuan. Aku masih diam. Aku hanya menatapnya. Aku tidak memberinya jawaban yang dia inginkan. Kamu menjebakku. Tanyanya lagi. Kali ini suaranya sedikit lebih keras. Dia menatapku. Matanya yang biasanya teduh, yang selalu menatapku penuh sayang saat dia pulang kerja, kini menyala. Penuh tuduhan. Lalu, topeng itu pecah berkeping-keping. Jadi ini kelakuanmu sekarang. Sentaknya. Dia berdiri dari kursi rotan itu. Tiba-tiba, kursinya berdecit keras. Bunyinya memekakan telinga. Selama ini kamu mata-matai aku. Dia berteriak.
Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun pernikahan kami, dia berteriak padaku. Di teras kesayanganku. Aku sedikit tersentak. Kaget. Tapi anehnya, aku tidak takut. Aku hanya merasa lega. Oh, jadi ini wajah aslinya. Wajah yang tersembunyi di balik topeng suami. Lurus, yang kubanggakan selama ini. Kamu pikir aku ini apa? Hah? Dia menunjuk wajahnya sendiri. Aku ini suamimu. Aku kerja banting tulang. Pagi sampai malam. Kamu di rumah kerjanya apa? Duduk santai di teras? Ngurusin aglonema. Aku ingin tertawa. Rasanya lucu sekali. Jadi, di matanya, selama ini aku hanya duduk santai mengurus aglonema. Dia lupa siapa yang mengurus rumah ini tetap bersih. Siapa yang memastikan perutnya selalu kenyang. Siapa yang membesarkan darah dengan tanganku sendiri. Siapa yang menyimpan uang ribuan demi ribuan, yang kemudian dia curi untuk membelikan perempuan lain rumah. Aku capek, Ranti, teriaknya lagi. Kamu itu dingin. Kamu nggak pernah bisa ngertiin aku. Aku butuh perhatian. Perhatian. Jadi, mencuri uang istri dan membelikan selingkuhan rumah itu namanya mencari perhatian? Aku membiarkannya bicara. Aku membiarkan semua racun yang disimpannya selama bertahun-tahun itu keluar. Biar tumpah semua. Biar aku tahu seberapa busuknya lelaki yang tidur seranjang denganku ini. Sinta. Sinta itu baik. Dia perhatian sama aku. Dia menghargai aku. Nggak kayak kamu. Aku mengangguk-angguk pelan. Oh, jadi namanya Sinta Ayudia. Yang fotokop KTP-nya kulihat di agen properti kemarin. Dia mondar-mandir di teras. Seperti singa yang terkurung. Napasnya memburu. Dan kamu. Dia menunjukku lagi. Beraninya kamu menjebakku. Kamu taruh uang di kaleng. Sengaja mancing aku. Kan? Kamu. Dia salah. Aku tidak menjebaknya. Aku hanya memastikan dugaanku benar. Tapi biarlah dia berpikir begitu. Biarlah dia merasa bahwa akulah penjahatnya. Setelah dia selesai berteriak, setelah napasnya habis, keheningan kembali menyelimuti kami. Kali ini, keheningan yang jauh lebih menakutkan. Dia berdiri membelakangiku, memegang pilar teras. Bahunya naik turun. Aku menarik napas. Pelan. Sudah selesai, Mas? Tanyaku. Suaraku tetap tenang. Tidak bergetar. Dia menoleh. Kaget. Mungkin dia mengharapkan aku menangis. Meraung-raung. Menjambak rambutnya. Melemparinya dengan cangkir kopi. Tapi aku tidak. Aku masih duduk manis di kursiku. Duduk, Mas. Kataku. Bukan permintaan. Itu perintah. Dia menatapku tidak percaya. Tapi dia menurut. Dia kembali duduk di kursi rotan itu. Tubuhnya luruh. Tenaganya sudah habis untuk marah-marah. Aku mengambil foto buram dan sobekan kertas di meja. Aku memasukkannya kembali ke dalam tasku. Itu hartaku sekarang. Dengar. Kataku. Aku nggak peduli kamu bilang aku dingin. Atau aku cuma ngurus aglonema. Aku nggak peduli kamu bilang Sinta lebih baik. Aku mencondongkan tubuhku ke depan. Yang aku pedulikan, cat__ aku. Menekan setiap kataku. Itu uangku. Uang tabungan darah. Yang kamu curi. Dari kaleng Hongguan. Di lemari. Dia menunduk. Tidak berani menatap mataku. Sekarang, aku punya dua pilihan buat kamu. Kataku. Dia mengangkat wajahnya. 1. Aku mengangkat satu jariku. Kamu kembalikan semua uangku. Yang sudah kamu ambil. Aku nggak tahu bagaimana caranya. Dan rumah di Mutiara Asri itu. Kamu balik nama. Jadi namaku dan nama Dara. Minggu depan. Aku mau lihat surat-suratnya sudah beres. Wajahnya terlihat kaget. Ranti, itu. Aku belum selesai, potongku. Pilihan kedua. Aku membiarkan kalimatku menggantung. Besok pagi, lanjutku. Aku pergi ke kantor polisi. Aku lapor kamu atas pencurian. Pencurian uang di dalam rumah tangga.
Dan setelah itu, aku panggil seluruh keluargamu. Ibumu, bapakmu, kakak-kakakmu. Aku undang mereka semua ke teras ini. Biar aku ceritakan, menantu dan adik kesayangan mereka ini, kelakuannya seperti apa. Lengkap, dengan semua bukti ini. Mata Mas Bagas membelalak. Ketakutan. Akhirnya, aku melihatnya. Ketakutan yang nyata di wajahnya. Dia tidak takut kehilangan aku. Dia tidak takut kehilangan Dara. Dia takut malu. Dia takut miskin. Dia takut polisi. Teras ini kembali hening. Aku bersandar di kursiku. Aku meraih cangkir tehku. Tehnya sudah dingin. Sepahit hidupku. Ku minum sedikit. Aku tunggu jawabanmu, Mas, kataku. Pilih yang mana? Butuh waktu lama. Mungkin hanya 30 detik. Tapi di teras yang mulai gelap itu, rasanya seperti 30 tahun. Mas Bagas tidak bergerak. Dia hanya menatapku. Di matanya, aku tidak melihat penyesalan. Aku tidak melihat rasa bersalah. Yang kulihat hanya perhitungan. Dia sedang menimbang-nimbang. Dia sedang mengkalkulasi. Polisi dan keluarga besar. Atau kehilangan rumah dan uang. Dia takut. Ketakutannya begitu pekat. Aku hampir bisa mencium baunya. Akhirnya, dia mengembuskan napas. Napas panjang seorang pecundang. Seluruh udara di tubuhnya seakan keluar. Bahunya yang tadi tegang, kini luruh. Tubuhnya yang tadi gagah karena amarah, kini terlihat bungkuk. Dia menunduk dalam-dalam, menatap lantai teras yang berdebu. Pilihan satu, bisiknya. Suaranya pelan. Kalah. Aku pilih pilihan satu, Ranti. Aku mengangguk. Pelan. Tentu saja dia memilih itu. Pengecut selalu memilih jalan yang menyelamatkan mukanya sendiri. Baik, kataku. Besok pagi, jam 8, kita ke bank. Kamu cairkan semua tabunganmu. Kalau masih punya, kamu jual apapun yang bisa kamu jual. Aku nggak peduli. Uangku kembali utuh. Lusa, kita ke notaris untuk urus balik nama rumah itu. Tapi, Ranti, Sinta. Dia mencoba. Aku nggak peduli soal Sinta, potongku. Suaraku dingin. Itu urusanmu. Mau kamu bilang apa ke dia? Mau dia marah-marah? Itu bukan lagi urusanku. Urusanku hanya dengan uangku. Dan rumah itu. Dia terdiam. Konfrontasi itu selesai. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi drama. Hanya ada keheningan yang canggung. Teras itu kembali hening. Mah. Aik. Dara lapa aar. Suara cempreng Dara memecah keheningan. Dia berdiri di ambang pintu, mengucek matanya. Dia pasti ketiduran di depan televisi. Mas Bagas tersentak. Dia menatap Dara, lalu menatapku, dengan pandangan memohon. Memohon agar aku tidak melakukan apa-apa di depan putri kami. Aku berdiri. Ayo, sayang, kataku. Suaraku langsung berubah hangat saat bicara pada Dara. Kita makan malam, ya. Mama sudah masak ayam goreng enak. Aku menggandeng tangan Dara, membawanya ke meja makan. Malam itu, kami makan malam bertiga. Seperti biasa. Tapi semuanya sudah berbeda. Di meja makan, tidak ada obrolan. Hanya ada suara denting sendok dan piring. Mas Bagas makan tanpa suara. Dia tidak berani menatap mataku. Dia hanya menunduk, memakan nasi liwet yang kubuat. Entah apa dia masih bisa merasakan enaknya. Dara, untungnya, tidak menyadari apa-apa. Dia sibuk berceloteh tentang gambarannya di sekolah. Aku dan Mas Bagas hanya menjawab, atau, oh, ya, seperlunya. Rumah kami yang dulu hangat. Malam itu terasa dingin seperti di kutub utara. Minggu berikutnya adalah minggu paling sibuk dalam hidupku. Aku menjadi orang yang berbeda. Aku yang dulu tidak pernah tahu urusan bank. Sekarang aku duduk berhadapan dengan manajer bank, mengurus pemindahan dana. Aku yang dulu hanya tahu urusan pasar. Sekarang aku duduk di kantor notaris, membaca lembar demi lembar akta jual beli.
Mas Bagas? Dia seperti robot. Dia mengikutiku kemanapun aku suruh. Dia menandatangani apapun yang kuberikan. Wajahnya pucat. Dia terlihat menua 10 tahun dalam seminggu. Dia pasti sedang pusing 7 keliling. Memikirkan bagaimana cara menjelaskan pada Sinta Ayu dia, bahwa rumah yang dijanjikannya, sekarang sudah menjadi milikku. Tapi sekali lagi, itu bukan urusanku. 2 minggu kemudian, aku kembali duduk di teras kesayanganku. Jam 4:30 sore. Secangkir teh Nasgitel, panas, legi, kental, menemaniku. Wangi melatinya masih sama. Aglonemaku masih berjejer rapi. Si belang, si kucing tidak tahu diri itu, masih tidur pulas di keset yang sama. Semuanya terlihat sama. Tapi semuanya sudah berbeda. Di dalam rumah, aku tidak tahu Mas Bagas sedang apa. Mungkin dia di kamar. Mungkin dia sedang menonton televisi. Aku tidak peduli. Dia masih tinggal di sini. Kami masih tidur di kamar yang sama. Tapi ranjang kami terasa terpisah oleh samudra yang luas. Dia di sisi kanan. Aku di sisi kiri. Kami tidak pernah bersentuhan. Kami hampir tidak pernah bicara. Kecuali soal darah. Dia masih memberiku amplop gaji setiap tanggal 1. Tapi sekarang, aku menerimanya bukan sebagai istri, tapi sebagai manajer keuangan. Hubungan kami sudah selesai malam itu juga. Di teras ini, yang tersisa sekarang hanyalah 2 orang tua yang bekerja sama untuk membesarkan putri mereka. Aku kehilangan suamiku. Aku kehilangan 25 tahun kepercayaanku. Aku kehilangan ilusi tentang keluarga harmonis di kaleng biskuit. Rasanya sakit? Tentu saja. Ada bagian dari hatiku yang hancur, yang mungkin tidak akan pernah bisa utuh lagi. Tapi, aku memandang ke seberang jalan. Bu RT melambai padaku. Aku membalas lambaiannya sambil tersenyum. Senyum yang tulus. Aku meraih sertifikat rumah di Mutiara Asri yang kuletakkan di meja. Sertifikat yang sudah lunas, dan kini tertulis namaku dan nama Dara di atasnya. Aku tidak kehilangan diriku sendiri. Ternyata, di balik ranti yang lurus-lurus saja, yang kerjanya cuma mengurus aglonema, ada kekuatan yang selama ini tidak ku ketahui. Bisikan Dara 3 hari itu memang menghancurkan duniaku. Tapi bisikan itu juga yang membangunkanku. Aku meraih cangkir tehku. Ku hirup pelan. Hangatnya menjalar ke dada. Teras ini kembali tenang. Tapi ini bukan lagi ketenangan yang naif. Ini adalah ketenanganku. Ketenangan yang kubayar mahal. Ketenangan yang kuperjuangkan sendiri. Dan kali ini, aku yang memegang kendali.